Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, balik lagi di Talk to Expert spesial Ramadan 2025. Sebelumnya perkenalkan, saya Elrin Yuliana, Corporate Communication dari Power Commerce Asia. Senang sekali bertemu teman-teman para peserta yang luar biasa pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat ya puasanya. Kita udah memasuki minggu kedua puasa nih nggak terasa ya. Semoga, lancar terus sampai akhir, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, acara ini diselenggarakan oleh Power Commerce Asia sebagai bentuk komitmen kami untuk berbagi ilmu dan pengalaman nyata dari para expert. Nah, apalagi di bulan puasa nih, jadi kita kan harus berbagi. Sebelumnya udah mungkin ada peserta yang udah, ikutan juga, ini merupakan Talk to Expert sesi ketiga loh teman-teman. Jadi, tungguin terus ya sampai akhir puasa kita akan ada 6 sesi. Tahun ini Talk to Expert mengangkat tema yang menarik, yaitu The Failure Story. Penasaran nggak sih gimana kegagalan bisa menjadi batu loncatan menuju kesuksesan para bintang tamu? Udah tahu dong siapa bintang tamu hari ini, udah di-share juga di sosial medianya powercommerce.asia. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng Mas Satya Pradana, CEO dan co-founder dari Inspira Group dan Business Hack. Sebelum acara dimulai, agar acara berjalan dengan lancar, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan nih teman-teman. Pastikan mic dan kamera dalam kondisi mute selama pemaparan atau diskusi berlangsung. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar, nanti akan dibacakan pada sesi Q&A. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acaranya. Sebelum itu, kita kan kalau nggak kenal nggak sayang ya, jadi izinkan saya untuk membacakan dulu profil para speaker pada hari ini. Oke, aku izin share screen ya. Sebelumnya teman-teman boleh loh, di-share linknya, diajakin teman-temannya, kolega, keluarganya, kita ngabuburit bareng, eee, talk to expert yang pastinya bisa bermanfaat nih, gitu. Udah kelihatan belum ya? Oke, aman ya? Aman? Oke. Sorry, di aku belum kelihatan. Oke, sudah terlihat ya. Makasih Mas Adit. Oke, wait ya. Oke, berarti sudah terlihat ya? Siap. Jadi sebelumnya izinkan aku perkenalkan dulu ya, speakers pada hari ini. Yang pertama ada Pak Hadi Kuncoro selaku CEO Power Group Indonesia. Beliau hari ini akan menjadi host pada acara Talk to Expert. Pak Hadi Kuncoro merupakan profesional yang lebih dari 2 tahun berpengalaman di berbagai perusahaan, baik established companies maupun startups, baik lokal maupun multinasional. Ia dikenal sebagai pemimpin yang inovatif yang telah membawa terobosan industri e-commerce sekaligus menjadi pelopor dalam perkembangan omnichannel e-commerce di Indonesia. Sejak tahun 2019 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai CEO Power Commerce Asia, sebuah perusahaan yang berfokus pada, i omnichannel omnichannel dan supply chain management. Sebelum, mendirikan Porkamos Asia, beliau juga memiliki berbagai pengalaman nih teman-teman. Di antaranya ada, di Alfamart Indonesia, di Rocket Indonesia, di Bersdorf, Ades Waters, Jidensu Logistik, dan banyak banget pengalaman Pak Hadi yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Selain itu, selain di bidang industri dan profesional, Pak Hadi juga aktif di berbagai asosiasi industri, contohnya seperti di Supply Chain Indonesia atau SCI, di ALI, di Atsindo, di ADI, dan IDEA. Nah, sebelum kita mulai, kita kepoin dulu yuk, Instagram dan atau sosial medianya Pak Hadi Kuncoro nih. Teman-teman di sini ada link-in-nya Pak Hadi dan IG-nya Pak Hadi. Sengaja nih, aku nggak, ngasih tahu apa aja yang biasa Pak Hadi post di sosial medianya, khususnya di Instagram, biar teman-teman langsung ke Instagram aja, Pak Hadi Kuncoro di @hadikuncoro, A-nya 2. Jangan lupa di-follow ya, gitu.
bicara tentang Power Commerce Asia, mungkin aku sedikit bercerita tentang Power Commerce Asia ya. Power Commerce Asia merupakan, perusahaan teknologi company yang bergerak di bidang e-commerce tech enabler dan supply chain management. Misi kami adalah menemukan di mana mengintegrasikan, demand generation dan demand fulfillment. Jadi semuanya sales channel terintegrasi oleh satu platform, yaitu ERP omnichannel yang dimiliki oleh Power Commerce Asia. Di Power Commerce Asia, kami memiliki beberapa services nih teman-teman. Yang pertama ada omnichannel e-commerce enabler, membantu untuk optimize sales channel, teman-teman brand atau, pengusaha di sini. Kita bisa mengintegrasikan, antara online maupun offline, B2B, B2C, di satu platform kita. Selain itu kita juga memiliki, warehouse logistik dan multi fulfillment. Saat ini Power Commerce Asia memiliki 7 warehouse yang tersebar di seluruh di Indonesia. Ada di Depok, di Bandung, Surabaya, Jogja, Makassar, Bali, dan Medan. Jadi, dengan teknologi kami kita bisa mengintegrasikan seluruh, gudang tersebut melalui sistem ERP omnichannel kami. Selain itu, B2B, bisnis dan distributor manajemen. Kami bisa berlaku sebagai distributornya para teman-teman brand untuk mewakilkan, menjadi distributor online maupun offline. Teknologi solution, udah pasti yang tadi saya sebutkan, kita memiliki, teknologi ERP omnichannel yang disebut PowerBIS. Selanjutnya ada digital marketing solution, di mana kita bisa optimize nih digital marketingnya teman-teman, pengusaha, teman-teman para pebisnis dengan, social media management, digital marketing performance, live streaming di platform Shopee, Tokopedia, TikTok, kita dapat, membantu teman-teman semua untuk ke arah sana. Yang terakhir ada business consulting, kita juga bisa provide blueprint-nya teman-teman yang butuh pendampingan, mungkin, yang mau scale up bisnisnya, kita juga punya services di business consulting. Oke, sekarang lanjut ke Mas Satya ya. Mas Satya ini Satya Perdana merupakan seorang yang ahli dalam mengelola bisnis dari startup hingga korporasi besar nih teman-teman, udah pada kenal dong pastinya. Beliau ahli dalam komunikasi, problem solving, dan pengambilan keputusan. Beliau juga berkomitmen pada pendidikan berkelanjutan dan kepuasan pelanggan. Komitmennya ini udah tertera juga nih, di pengalaman dan saat ini Mas Satya. Jadi, dengan komitmennya di pendidikan dan interest-nya, beliau saat ini masih saat ini menjabat sebagai founder dan CEO Inspira Group sejak 2010 hingga sekarang, dan juga menjadi co-founder dan CEO, Bisnisek nih. Jadi nanti tentang Bisnisek itu apa, ini tuh relate banget sama, interest-nya Mas Satya. Jadi Mas Satya itu, interest-nya ke pendidikan, inovasi bisnis, dan eksplorasi budaya di berbagai negara. Jadi teman-teman ini sangat relate dengan apa yang Mas Satya lakukan hingga sekarang nih. Jadi nanti kita pengen tahu, kita lihat sedikit ya apa itu yang dikerjakan oleh Mas Satya saat ini. Ini juga ada nih, yang mau intip-intip LinkedIn dan sosial medianya Mas Satya. Ada di LinkedIn-nya Mas Satya dan di sosial media Instagram Mas Satya di satya.perdana. Gitu teman-teman, sengaja balik lagi kepoin aja, intip aja apa sih sekiranya yang Mas Satya bagi-bagi nih di sosial medianya Mas Satya. Oke, selanjutnya tadi aku udah bercerita sedikit tentang Bisnisek, aku izin share, video ya tentang Bisnis Hack adalah perusahaan yang bergerak di bidang edukasi bisnis untuk skala UKM hingga korporasi. Kami fokus membuat workshop experience yang membantu pengusaha menaikkan value dan revenue bisnis melalui komunitas bisnis dan event praktis berikut. Sekolah CEO, Sekolah COO, Sekolah Marketing, Sekolah CEO, Inovatif and Creative Thinking for Scale Up. Bagaimana menjadi CEO yang inovatif dan mampu scale up? Sekolah CEO adalah seminar dan workshop untuk membantu pengusaha menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif, sehingga mampu men-scale up bisnis berkali-kali lipat. Telah diikuti lebih dari 3.500 CEO hebat dan masih terus bertambah.
Pembicara kami adalah para CEO terbaik, praktisi hingga coach profesional, sehingga peserta mampu belajar dan praktik scale up dengan cara kreatif dan inovatif. Sekolah COO, next level to operate your business. Sekolah COO adalah workshop operasional pertama di Indonesia yang mendapatkan penghargaan nasional yang dirancang khusus untuk business owner dan operation leader atau manager. Workshop ini berfungsi membantu operasional bisnis lebih terstruktur, rapi, dan mampu meningkatkan profit secara sustainable. Bersama pembicara utama, Bapak Hadi Kuncoro, seorang pengusaha yang telah lebih dari 25 tahun berkiprah di operasional bisnis, baik di perusahaan startup, nasional maupun multinasional. Pengalamannya memimpin operasional bisnis tidak akan Anda temukan di kelas lain. Saatnya Anda juga ikut menaikkan profit dan menciptakan bisnis yang sustainable dengan menjalankan operasi bisnis secara lebih rapi dan sistematis. Sekolah Marketing, naikkan omset berkali lipat tanpa budget mahal. Sekolah Marketing adalah training yang menjawab semua kebutuhan Anda akan marketing. Ditujukan untuk membantu pengusaha meningkatkan omset berkali lipat. Para peserta akan langsung mengaplikasikan ilmu yang diberikan di workshop ini ke perusahaannya. Kelas ini langsung dibimbing oleh praktisi-praktisi marketing berpengalaman yang sudah menghasilkan ratusan miliar per tahunnya. Building Team Training, Sekolah Manager, Super Team Bootcamp, Super Sales Bootcamp, In-House Training. Sekolah Manager, Business is all about managing people. Kita percaya kesuksesan sebuah bisnis adalah ketika perusahaan berhasil manage orang-orang di dalamnya. Temukan formula rahasia memanage tim yang bahagia, militan, dan produktif dengan cara yang tidak biasa namun tetap efektif. Sekolah manajer ini diisi oleh seorang founder bisnis yang memiliki ribuan karyawan. Workshop ini memiliki pendekatan keilmuan bawah sadar tapi tetap saintifik dan efektif diterapkan di perusahaan. Tujuannya agar Anda mampu menciptakan leader baru yang mampu menjalankan bisnis tanpa kehadiran Anda sepenuhnya. Dilaksanakan dengan sangat interaktif dan penuh praktek langsung di lapangan. Super Team Bootcamp, gojlok mental tim Anda dan naikkan produktivitasnya 200%. Workshop ini ditujukan untuk owner atau leader yang kesulitan mengelola timnya. Dengan formula training yang sudah terbukti ngefek, secara full kami akan mengobrak-abrik dan menyiksa tim Anda untuk membuat skill dan mental mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Khususnya untuk membantu membentuk super tim Anda lebih produktif dan tahan banting. Workshop ini dilaksanakan 2 hari di kota-kota besar Indonesia. Setelah mengirim tim, Anda juga akan mendapatkan rapor untuk tim Anda, sehingga Anda tahu cara mengelola tim secara tepat dan manusiawi. Super Sales Bootcamp, jualan itu mudah dan menyenangkan. Workshop ini ditujukan untuk owner atau leader yang ingin meningkatkan closing rate tim sales tanpa harus repot-repot ngajarin. Tim penjualan Anda akan kami training skill teknis dan non-teknisnya, dari berbagai teknis closing rahasia hingga tantangan menghancurkan mental block yang ada pada diri mereka. Khususnya untuk membantu CS atau sales Anda mampu mendatangkan omset lebih banyak untuk perusahaan Anda. Workshop ini dilaksanakan 2 hari di kota-kota besar Indonesia. Setelah mengirim tim, Anda juga akan mendapatkan rapor untuk tim Anda, sehingga Anda tahu cara mengelola tim penjualan dengan lebih baik. Business Hack In-House Training dan pendampingan. Elevate your teams in one time. Ingin meningkatkan produktivitas dan skill tim Anda sekantor? Business Hack siap datang ke tempat Anda. Anda bisa pilih event apa yang mau diadakan di perusahaan. Super Team Bootcamp,
Super Sales Bootcamp, Meta Ads Fundamental, NLP for Excellent Communication, Leadership Superclass, Install Culture Ceria. Dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kesepakatan bisnis hack dengan kantor Anda. Ingin mengurus bisnis Anda lebih mudah? Tim konsultasi kami siap membantu Anda menentukan solusi yang tepat untuk bisnis Anda. Hubungi tim kami segera. Oke, itu merupakan video singkat tentang bisnis hack ya. Mungkin nanti juga Mas Satya bisa cerita sedikit gitu. Sebelumnya coba kayaknya Mas Satya sama Pak Hadi udah datang nih. Aku undang ya, aku invite Mas Satya dan Pak Hadi. Halo, Assalamualaikum Pak Hadi, Mas Satya. Halo, Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Erlin? Baik, Bapak. Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini hari sesi ketiga loh Pak. Nggak terasa kita. Sekarang batch ketiga, sesi ketiga. Wah, ada Mas Satya, sahabat Ya, partner saya. Apa kabar Mas Hadi. Satya? Kabar baik, kabar baik. Saya mau Alhamdulillah. Zoom di kantornya Pak Hadi sebenarnya, tapi nggak boleh sama Mbak Erin katanya. Loh, Studionya belum jadi kalau mau podcast gitu. Oh, gitu. Jadi Siap. kita sekarang saling berjauhan. Mas Satya di Jogja atau di Malang atau di Jakarta, mana? Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Ya. Kalau di Jakarta berarti harusnya di kantor kita ya gitu loh. iya, sini aja Mas. Kan yang nggak bolehin Mbak Erin tadi. Bohong. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Satya. Jadi Masalah Pak. teman-teman ini saya akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ke-11 insya Allah puasa kita ini adalah ditemani dengan sesi ketiganya The Valor Story yang kebetulan Alhamdulillah terima kasih berkahnya dapat jadwalnya Mas Satya. Oke, nah Mas Satya ini partner saya, benar-benar kita ini udah 4 tahun lebih dari sejak sekolah CEO kemudian lanjut sekolah COO di situ. Jadi saya amazed banget dan terkenal sekali. Saya mengenalnya beliau ini adalah gini, Mas Satya ini adalah the Kingmakers. Nah, the Kingmakers. Jadi Kingmakers itu banyak orang-orang yang jadi dari tangannya Mas Satya, baik melalui bisnis hack atau melalui program-program apa yang beliau bangun ya di situ. Nah, luar biasa program-programnya dan yang paling saya highlight atau underline adalah programnya itu kalau bikin program itu extraordinary di luar kebiasaan. Jadi ada program dibangkrutkan. Nah, jadi karyawan-karyawannya Mas Satya ini kalau mau masuk di level the future leader itu akan dikirim masuk ke dalam program dibangkrutkan. Jadi dikirim ke suatu negara, ada yang sampai ke Afrika dengan one way ticket dan tidak boleh bawa apa-apa dan mereka harus survive dan harus balik gitu. Nanti kita banyak cerita apa aja program-program gila, HRD gilanya atau apa dan sejenisnya. Oke, anyway, Mas Satya, Ya. tema hari ini cuman simple, the Valor Story. Cerita gagal. Siap. Jadi Siap. bukan cerita inspirasi. Bukan cerita success story. Nah, sesuai dulu kita pernah ngobrol, saya pernah bercerita. Saya bercita-cita pengen punya sebuah program yang namanya The Valor Story. Kenapa? Ada dua hal. Yang pertama adalah karena memang manusia tempatnya salah, which is salah adalah tempatnya tadi gagal. Di situ. Nah, gagal itu berpola sehingga kemudian yang kedua adalah ketika gagal sukses itu berpola, maka gagal juga berpola. Nah, karena gagal itu dalam dunia bisnis, itu adalah investasi cost yang terbesar dan termahal. Bukan hanya dari sisi cost-nya, biayanya, tapi juga dari sisi mentality, emosional, pikiran, dan sejenisnya. Ya, sehingga saya lebih berpikir agak berbeda. Jadi saya ngikut Mas Satya nih ceritanya. Mas Satya bikin program yang suka extraordinary gitu loh. Nah, saya juga berpikir kebalik-balik gitu loh.
orang lebih baik belajar gagalnya orang lain sehingga tidak perlu spending cost biaya mahal untuk kecebur sendiri dengan kegagalannya sendiri. Jadi kalau udah ada contohnya harusnya bisa melewati dengan alarm-alarm atau pola-pola yang bisa dilewati atau di skip karena lihat contoh gagalnya orang lain di situ. Nah, yang kedua sebetulnya saya pengen menguji diri saya Mas Satya. Pengen jadi host. Karena kalau menggali orang success story, cerita success story kan gampang. Ya, 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 Ya ya. kan? Gampang ngegalinya. Tapi ada orang-orang tertentu yang menganggap gagal itu kan memalukan dan aib ya. Nah, ini kemampuan host. Bagaimana caranya menggali biar Mas Satya cerita, semua narasumber cerita. Jadi episode pertama ada Coach Saiful Islam, Oh, siap. Ipul Hora. Kemudian season 2 ada CEO dari Wise.co, Mas Rizky. Nah, Mas Rizky itu menarik. Ternyata 1 jam kita lalui, ternyata ada 2 episode kegagalannya. Ternyata 1 jam itu baru satu episode. Jadi akan mungkin diperpanjang episode yang kedua nih. Nggak Nah, ini cukup ya. challenge saya adalah menggali Mas Satya, teman-teman. Jadi Siap. kalau di tempat kita berpartner dalam bisnis sekolah CEO atau program-program lain dengan Mas Satya, Mas Satya itu mystery speaker atau mystery guest. Banyak yang nggak kenal pribadi Mas Satya dan sejenisnya, tapi dia the kingmakers. Jadi banyak orang yang datang ke Mas Satya, gue pengen dibikinin dan dijadiin orang kayak gini gitu. Nah itu Mas Satya lah ininya apa kingmakersnya ya di situ. Nah sekarang hari ini saya akan menggali bahkan termasuk bisa jadi dalam tanda petik gagalnya Mas Satya, aibnya Ya, Mas Satya kan gitu. siap. Ya, Dan ini kita intimate, jadi ngobrol nggak perlu dipersiapkan apapun. Di ya, situ nggak ada slide, nggak ada apa, kita benar-benar ngobrol saja di sini. So anyway, again terima kasih Mas Satya. Saya mulainya mungkin sedikit cerita. Kan banyak banget rentetan bisnisnya nih Mas Satya. ya, Kalau boleh sedikit saja diulang lagi rentetan bisnisnya dan sejenisnya eh, sampai ya. saat ini dan termasuk di dalamnya mimpinya Mas Satya yang juga kemarin baru beli universitas, bayangkan ya, beli kampus, beli universitas, orang beli toko, orang beli ruko gitu, dia beli kampus ya gitu loh. Nah itulah luar Ya, ya. biasanya Mas Satya. Silakan Mas Satya. Siap. Terima kasih banyak Pak Hadi. Ini plot twist sih. Biasanya saya yang nanya-nanya ke Pak Hadi ya, tapi apa? Ini posisinya dibalik nih, jadi bingung saya apa ngomongnya. Wah, rame ya. Ada seratusan orang. Ada Mas Dudi juga. Ini Mas Dudi harus diculik juga ini. Mas Apa? Dudi nanti di episode tanggal 20 berapa gitu. Nah, itu Oh, siap, siap, siap. dari sisi yang nanti profesional yang ini nanti saya akan gali lagi. Siap, siap. Halo Mas Dudi, siap teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Hadi undang. Tadi pembukaannya adalah cerita bisnis ya mungkin ya. Kalau sedikit cerita ini saya sebenarnya jarang banget cerita tentang pribadi ya. Selalu kalau cerita tuh lebih kayak studi kasusnya orang lain terus Pak, orang lain terus, orang lain terus. Sekarang jadi apa namanya tamu di tempatnya Pak Hadi. Oke, Bismillah. Mungkin kalau ditanya bisnis rentetan awal itu dimulainya waktu kecil. Kebetulan waktu di rumah itu ibu itu buka laundry juga Pak Hadi. Hmm, hmm, Laundry yang dimana akhirnya kita itu sebagai anak-anak ada 3 bersaudara, mungkin 2 lah. Adik saya agak jauh, jadi 2 bersaudara cowok-cowok ini diajarin kayak karyawan laundry. Jadi kalau ikut bantu nyuci karpet ya dapat poin itu bisa ditukar dengan duit lah gitu. hmm, hmm, Sofa, nyuci sofa bisa tukar dengan duit, nganter apa namanya baju ke pelanggan itu. Jadi kayak kebetulan sistem karyawannya pakai poin gitu lah. Poin itu sama dengan berapa rupiah lah kira-kira gitu. hmm, hmm, Kita hmm, ikut hmm, itu sampai yang mungkin ya ada lagi bangun apa di rumah itu ikut tukang. Oh kalau berapa jam berapa. Jadi diajarinnya dulu memang kalau kamu kerja dapat uang saku lah gitu kira-kira. hmm, 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 Terus udah agak gede mungkin kelas 3 atau kelas 4 SD lupa ya mungkin itu mulai beli komik yang bekas terus disewa-sewain. Itu bikin hmm. sewaan komik.
Terus Dari SD mulai kelas 3 kelas 4 nih ya. Wow, oke. ya, ya tapi itu bukan bisnis ya, mungkin lebih kayak anak kecil nyari uang saku tambahan Betul, gitu. betul, Gitu. betul, betul. Untuk apa di garasi dibikin apa tempat komik gitu dan seterusnya. Terus masuk ke SMP mulai ya kayak anak kecil bikin kaos kelas, kaos angkatan, jaket kelas, jaket angkatan, ada studi tour yang deket gitu-gitu tuh Hmm, mulai hmm, mulai hmm. ke situ lah kan agak-agak preman juga kan kalau jaket angkatan semua harus beli gitu kan. Sekarang kalau sama Kang Deddy Mulyadi itu bisa dikeluarin dari sekolah saya Nah, mungkin. bisa di skor tuh kepala sekolahnya. Iya, ini Tapi murid. waktu itu angkatan berapa? Kalau di angkatan 90-an, itu biasanya kalau anak-anak Jawa Barat pesennya di C59, di Caladi 59 tuh waktu itu kan. Oh iya 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 C59 itu benar benar. Fenomenal tuh zaman itu tuh. Fenomenal, fenomenal. Terus kalau foto kelas foto angkatannya di Jonas Di gitu. Jonas, di Jonas. Anak Bandung, geng Jawa Barat. Iya, 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 iya. Iya, itu SMP masih di Jogja, SMA geser ke Bandung mulai dapat ritme itu karena memang tinggalnya di kos-kosan dan apa namanya mulai bikin ya banyak sih bisnis-bisnis yang saya pikir waktu itu cukup untuk hidup lah gitu. Maksudnya bukan yang jadi kaya enggak, tapi cukup untuk nambah uang saku itu lumayan. Hmm, Pernah juga waktu SMA bikin event kejuaraan bola basket antar SMP seprovinsi ya. Jadi itu lumayan seru saya nyewa gor dan ada apa hmm, ribuan penonton dan seterusnya itu hmm, zaman-zaman itu. hmm, Nah, kebetulan ketua OSIS juga. Jadi apa namanya menikmati dunia organisasi. Ketika masuk kampus juga sama mirip. Jadi apa namanya masih di organisasi dan isinya organisasi itu mungkin ya Pak Hadi tahu lah anak-anak pagi siang malam Senin sampai Minggu nginep di sekretariat berbulan-bulan hmm, nggak hmm, pulang gitu kan. hmm, Jadi hmm, hmm, nah eh mungkin basic itu loh yang bikin ngurus tim jadi kayak cenderung lebih mudah karena bertahun-tahun biasa ngurusin aktivis mahasiswa yang hmm, pagi hmm. siang malam Senin sampai Minggu nginep berbulan-bulan nggak dibayar gitu. Jadi Ya, ya, dan nurut ya, mereka gitu kan. ya, Jadi ya. ketika shifting ke tanda kutip employees atau karyawan itu jadi kayak jauh lebih sederhana saat itu. Bahkan Hmm, saat hmm, awal-awal bisnis saya memperlakukan karyawan ya mirip banget kayak organisasi aja sih. Jadi hmm, nggak ada bedanya. Saya malah kan karena dari kecil bisnis-bisnis gitu nggak pernah tahu perusahaan sih Pak. Jadi hmm, tahunya ya hmm. ya by apa ya street smart lah mungkin ilmu jalanan Ilmu gitu. jalanan. Hmm, hmm. Nah Wow. kemudian ya waktu kuliah juga sebenarnya bukan kuliah juga lulus SMA juga malah nggak kuliah sama sekali setahun itu fokus bisnis gitu terdampar di satu tempat negara visa harus beresin visa sambil kuliah jadi kayak bisnis sambil kuliah sebenarnya bukan kuliah jadi kuliahnya pun cuma masuk ala kadarnya gitu karena berhasil meyakinkan rektor ya mungkin nggak usah pakai attendance lah gitu. Hmm, hmm, hmm. Ya, eh singkat cerita itu, terus mulai membangun satu bisnis, apa namanya, kemudian bisnis berikutnya, bisnis berikutnya. Nah, itu nanti kenapa jadi berikut-berikutnya? Kalau mau di summary-in ke cerita gagal bisa sih mungkin ya, failure story-nya nanti. Hmm, Boleh, hmm, siap. hmm. Itu pembukaannya mungkin, Pak. Wah, wah, wow. Jadi memang jiwanya udah dalam dari kecil aja sudah menjadi eh, apa pebisnis, Mhm. entrepreneur, pebisnis entrepreneur. Sebenarnya Iya, kombinasi menjadi trader juga nih kayaknya ya di situ. iya, lebih Eh, bisnis, tapi jarang bisnis ya, trader sih, jarang trading, jangan trader ya. jarang Jadi trading. bisnis ya, jadi bisnis. Karena bisnis kan sebenarnya jarang gagal ya, Mas Ate ya. Iya, iya, Jarang iya, gagal kan gitu. Karena masalahnya hitung-hitungan dari sini dapat berapa di ini dan cuannya kan seperti itu ya. Di ya, situ. ya, Nah, ya. ketika kemudian masuk ke dalam reality bisnis Hmm. sebagai entrepreneur, membangun bisnis beneran menjadi entrepreneur pada akhirnya, kemudian mentalitas yang dari awal sebagai pebisnis itu jarang gagal, berhasil terus, walaupun masalah besar kecilnya relatif lah ya di situ. Mhm. So, pernahkah kemudian masuk ke fase the real entrepreneurship-nya terjadi sesuatu hal yang dianggap masa-masa gagal yang paling berkesan, gagal kok berkesan ya gitu loh.
Ya, ya, gagal yang berpesan ya. Gagal yang berkesan gitu. Ini saya jawaban jujur sebenarnya dulu ya Pak ya. Ya, Nanti ya. baru jawaban yang bohongnya dulu. Hmm. Belakangan. Secara jujur tuh saya dari dulu tuh ya termasuk ke teman-teman bilang segala macam tuh kayak kalau ditanya pernah gagal enggak, jawabannya tuh sebenarnya enggak gitu. Hmm. Hmm. Kenapa? Karena kalau gagal itu filosofi saya tuh kalau kita jatuhnya 7 kali, bangkitnya cuma 6 kali. Hmm. Tapi kalau Oke. kita jatuhnya 7 kali, bangkitnya 8 kali, berarti belum gagal. Oke. Dan saya nganggap ini semua tuh cuma kayak kesalahan-kesalahan dan kalau ditanya kesalahan, ribuan kesalahan kan. Oke. Bahkan yang apa tadi pagi aja saya meeting deal-dealan itu apa Pak Hadi yang kemarin saya cerita dikit itu apa satu apa bisnis itu dengan Hmm. nggak bisa sebut merek ya. Eh, Ya. Sekarang aja mungkin mikir, oh, tadi mungkin kalau saya ngedilinnya gini akan dapat better deal itu kan kesalahan-kesalahan itu terus akan ada ya Ya. sampai forever ya. Jadi kayak gamenya mungkin kalau gagal itu ya nanti ketika kita nutup mata masuk neraka mungkin itu gagal. Tapi di sini saya ngelihatnya tuh kayak malah lucu. Jadi atau contoh misalnya saya ingat 30 November 2013 itu kita hampir gajian kan, tapi nggak punya uang buat gajian. Hmm. Hmm. 11 12 tahun yang lalu. Tapi saya tuh bisa yang kayak ngumpulin anak-anak tuh kayak teman-teman besok gajian kita nggak ada duit sekarang. Ayo kita cari duit bareng-bareng. Ayo gitu anak-anak tuh bisa gitu. Jadi masih kayak anak kecil banget sih dan itu mungkin sampai sekarang ya, sampai Hmm. sekarang. Hmm. Jadi Hmm. kalau ditanya Hmm. pernah gagal, nggak pernah ngerasa gagal. Mungkin kalau orang lihat saya gagal, iya mungkin. Tapi kalau saya sendiri ngerasa gagal, kayaknya nggak pernah ngerasa gitu. Oke, so mentality-nya adalah bukan mentality gagal, tapi bahwa kemudian ada melakukan sebuah pola kesalahan-kesalahan itu adalah Ya, learning selama ya, kemudian menjadi apa ada naik kelas dan terus tidak berhenti. Intinya itu kan. ya. Ya, Mentalitasnya ini seperti itu. jawaban jujurnya ya, Pak. Ya, Nah, kalau ya, saya mau ya. jawaban yang, ayo apa kita, oh gak, dulu ngalamin gini cerita sedih dan seterusnya itu bisa juga saya ngomong gitu. Nah, Kan kan yang biar, oke, biar Pak dan Hadi oke, dan kalau nguliknya enak ya. oke, Kalau dan saya jawabnya kayak tadi kan nguliknya nggak enak ya. dan kalau kayak gitu kemudian cerita sedihnya apa yang paling sedih? Berarti artinya apakah ada kemudian eh, bangkit tapi bangkitnya satu bisnis Hmm. berhenti tapi bisnisnya menjadi pivot, dia Hmm. berhenti, artinya dia dianggap sudah berhenti saja tapi kemudian learning dari sini dia pivot berubah ke bisnis yang lain sehingga Oke, di situ sedih atau oke, kemudian seperti apa? oke. Kalau sedih-sedih itu enggak sih. Saya bahkan misalnya anggaplah punya bisnis 100% saham gitu, kehilangan 100% saham pun perasaannya biasa aja ya. Jadi Hmm, hmm, perasaan biasa aja ini yang bikin banyak orang bingung termasuk tim inti saya ya kok apa ada orang ngutang sekian gitu nggak dibalikin nggak pernah ditagih sama sekali itu kayak orang juga hmm, bingung dengan kelakuan saya gitu ya. Jadi eh, hmm, mungkin kalau tadi jadi dulu awal-awal bisnis atau mungkin karena dari awal bener kayak lebih fokusnya ke marketing jualan. Jadi saya ngerasa mungkin saat itu jago jualan. hmm, Jago jualan itu maksudnya kayak oh jualan tuh gampang, jual apa bikin laris tuh gampang dan seterusnya. Ketika mulai bikin perusahaan, let's say misalnya kita sebut cover super. Cover ya, super itu cover mobil, cover motor, cover setir dan seterusnya. Mulailah ada tim production operation dan sering hampir selalu masalah itu di tim produksi dan operation. Entah barangnya lama, apa bikinnya apa lama atau lama sih. Jadi kayak ngerasa menang marketing gitu lah. Nah, hmm, dan saya di zaman itu merasa bahwa wah kita tuh terlalu jago nih apa produksi operationnya nggak jago. Ya udah deh kita bikin bisnis baru lagi tambahan sambil biar operation productionnya beres-beres lah. hmm, Entah hmm, kapan nanti jadinya gitu. Nah, terus saya ketika flashback ke sekian tahun kemudian ya belajar dari Pak Hadi mempelajari satu hal bahwa bisnis itu kayak tim sepak bola gitu. Kita nggak ada gunanya ngegolin 5 gitu kalau yang di belakang kipernya kegolan 6 gitu. hmm, Jadi nggak ada hmm. gunanya kita jualan jago banget kalau nggak bisa deliver the product atau apa delivery time-nya sesuai gitu. Jadi Ya, kalau ditarik mundur mungkin kalau dulu saya fokus satu bisnis aja, apapun masalahnya diberesin, apapun masalahnya dihadapin, apapun masalahnya dicari problem solving, bisa jadi satu ini gede banget gitu. Mungkin ya, ya perasaan saya. ya. Dan ternyata itu ke bawah sampai sekarang juga kadang bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Jadi kayak
karena seru atau seneng bikin itu yang saya lakukan. Tapi kalau lesson learn-nya sekarang memang ada orang yang memang jago bikin, ada orang yang jago jalanin Membesarkan. bisnis, managing, dan ada orang yang jago membesarkan. Jadi ada 3 tipe Hmm, orang itu saya nangkepnya. Dan hmm. saya mungkin tipe yang seneng bikin-bikin itu sekarang saya paham saya di situ kayaknya, Pak. Mas Satya ada orang yang memang kemudian ketika berbicara membikin karakter Mas Satya berarti kan kayak addiction. Saya merasakan kayak gini, ketika nyemplung menjadi seorang entrepreneur, Mm-mm. beberapa kemudian nggak berhasil di situ, maka kemudian apa namanya? Ternyata ketika menjadi nggak berhasil itu kemudian ya tadi ada learning point dan sejenisnya jadi addiction, kecanduan. Gue penasaran mau bikin Mm. lagi. Entrepreneur Mas Satya pada saat berubah menjadi seorang entrepreneur, apakah kemudian rasa addiction itu terjadi? Makanya kemudian banyak yang tadi akhirnya bikin baru, bikin baru, bikin baru. Kalau yang saya pahami sekarang dengan pemahaman yang sekarang, ternyata saya bukan addiction, Pak, jatuhnya. Saya dulu Hmm. punya masalah dan mungkin sampai sekarang masih ada dikit juga, itu nggak Hmm. enakan. Oke, apa tuh nggak enakannya? Nggak enakan tuh maksudnya ada orang yang ngajakin bikin ini gitu, ya gitu. Mister Yes Hmm. Man lah gitu. Ada orang yang apa kayaknya kita seru deh apa buka itu oke gitu kayak yang jadi saya ingat-ingat bisnis-bisnis yang saya buka tuh bukan karena saya pengen juga. Tapi karena saya Hmm. ngeliat ada orang-orang di sekitar saya, entah tim saya, entah temen atau partner atau bahkan orang habis ketemu dia pengen bikin sesuatu terus kayak saya pengen bantu dia mewujudkan mimpinya. Jadi kayak and I realize that after some time ya, saya itu ternyata paling senang ketika lihat orang bisa mewujudkan mimpinya. Sampai sekarang ngelihat anak-anak, karyawan kantor tuh kayak kamu punya mimpi apa gitu. Jadi kayak bukan tentang saya sendiri malahan jadi Hmm. 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 kayak 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 biasanya bisnis apapun yang dibuat itu ada orang yang kayak dia pengen gitu kayak atau dia percaya atau dia punya mimpi gitu kan. Jadi kayak yang eh Kapan kapan perasaan itu? Makanya tadi saya nggak salah kan menyebutnya sebagai ya the kingmaker. saya juga. Karena orang ada datang baru kenal aja cerita pengen punya mimpi ini dicoba dibantu dan diwujudkan untuk mimpinya orang lain itu. Nah, that's why teman-teman saya menyebut beliau ini adalah the kingmaker gitu loh. Jadi rajanya membuat mimpi orang terwujud, membuat bisnis orang terjadi dan sejenisnya dan sejenisnya. That's Mas Amin. Satya buat Amin. saya. Amin. Amin. Mas Satya, sebelum masuk ke mentality yang tadi, kapan terjadinya mentality perubahan itu, Mas? Atau memang dari sejak awal? Atau Pak, kalau artinya mental gini, dari itu mentality berubah ingin banyak membantu. Tapi ada yang dulu pasti di awal-awal, apakah mentality ingin membantu banyak orang, mewujudkan banyak orang yang nggak enakan tadi, itu sudah hmm, dari sejak awal, atau saya dari awal fokus dulu ya sampai mewujudkan dirinya sukses dulu. hmm, Setelah dirinya sukses fundamentalnya baik, baru kemudian punya keinginan visi yang berpindah kuadran menjadi berat, ketidakenakan berat. yang mewujudkan mimpi Ya, orang dan sejenisnya. oke. Eh, ya itu saya sampai ke terapis juga sih beresin. Ternyata dari zaman Nah, kecil, dari zaman kecil, dari zaman hmm, kecil. Jadi hmm, kecil tuh mungkin karena dikelilingin oleh orang-orang yang ya underprivileged ya mungkin ya. Jadi hmm, kayak hmm, senang aja gitu ketika bisa bantu dia. Oh dia anggaplah eh, nggak ada motor ya udah gimana biar dia nanti punya motor buat sekolah gitu. Oh dia apa namanya eh apa ya bantuin tuh kayak yang specifically kalau dia pikir dia nggak bisa, terus saya pengen buktiin bahwa kamu tuh bisa. Nah, itu puas banget. Itu hmm, yang saya tangkap dari diri saya. hmm, Termasuk ada hal-hal yang sebenarnya itu jadi masalah juga sih kayak misalnya ada orang minjem duit gitu ya. Orang yang dikenal tuh baru pertama ketemu atau segala macam. Mau hmm, saya tuh dulu terkenal di Jogja, siapapun minjem berapapun itu saya kasih, Pak. hmm, Dan overtime itu geser. Dulu ada yang minjem mungkin cuma 10 juta, 20 juta, ada minjem 1 juta, 200 juta, ada 1 miliar, 2 miliar. Itu terus geser tuh kayak orang tahu saldo kita gitu ya. Terus ya dan nggak pernah ditagih juga. hmm, Berjajaran di mana-mana. hmm, Jadi positifnya ya ketika orangnya bener yang dibantu, jadi gitu. Ketika orangnya sebenarnya cuma mau nipu atau mau kabur duit, itu hilang-hilangan banyak sih. Hilang-hilangan banyak. Invest-invest di bisnis orang percaya-percaya aja gitu. Dan Dan setelah pertanyaannya adalah apa yang dirasakan perasaannya ketika kemudian yang dibantunya menjadi sukses dengan yang dibantunya
menjadi ternyata akhirnya malah menipu. Nah, Apakah perasaannya sama? nah menariknya perasaannya sama, biasa semua sih. Dia jadi sukses, saya biasa Serius? aja. Dia dia mau nipu pun saya biasa aja juga gitu. Ini God of Gambler nih perasaannya nih. Perasaan God of Gambler nih. Kartu Nah, jelek sama ini kartu ini bagus teman-teman diem. ini dulu ya. Saya Nah, udah beresin ini ke terapis juga. Sekarang kalau ngutang nggak akan saya pinjemin sih. Saya bisa cerita karena kenapa? udah Oke, berlalu gitu, oke. Pak. Kenapa akhirnya kemudian itu dianggap menjadi apa dulu menjadi itu dan akhirnya ke terapis? Kenapa? Ah, enggak juga sih. Saya mempelajari ilmu-ilmu ini banyak gitu. Termasuk saya juga bisa nerapi orang dan seterusnya dan Hmm, seterusnya. hmm, hmm. Terapis itu kayak kita asik aja kayak ke dokter diberesin gitu. Enak. Oke, Ya. oke. Jadi hanya lebih punya Ya, angle perspektif angle yang perspektif sendiri aja. dari Ya. orang. Oke. Tentu Pertanyaan. terapisnya yang apa wisdomnya tinggi sekali ya, experience-nya Hmm, tinggi sekali. Kalau hmm, enggak kita nggak hmm. mau dengerin juga kan. Ya, 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 ya. itu. Nah, Eh, dan pertanyaannya jadi gini. Emang Mas Satya in person tidak punya ambisi, tidak punya hmm, bar target setup, bar target yang ini untuk pribadi atau at least untuk keluarga dulu dong. Apakah sebegitunya perasaan Mas Satya yang minjemin orang, pengen ngelihat suksesnya orang adalah kebahagiaan? Banyak loh yang kayak gitu. ya, ya, Nah, ya, ya, banyak juga. Tapi maksudnya, ya. tapi apakah kemudian secara individu nggak punya ambisi, nggak punya hal Oke, yang untuk oke. diri? Karena Eh, bagaimanapun Maslow yang tertinggi adalah actualization, self actualization, ya, aktualisasi diri. Pasti ya, ada aktualisasi dirinya. ya. Jadi tarik mundur, saya bersyukur ya, alhamdulillah kayak jauh lebih cepat dewasa karena tarik mundur lagi zaman SD kelas 1 2 itu kebetulan karena di kampung main sepak bolanya tuh sama anak-anak yang nggak ada umurnya. Jadi ada yang anak SMA, ada kuliah, ada yang udah kerja itu kayak nyampur aja gitu loh, Pak. Hmm, hmm, Terus ke hmm. bawah juga sampai waktu zaman SMP mainnya sama orang tua, SMA sampai sekarang kan saya sama Pak Hadi selisih 30 tahun juga kan. Iya benar. Bukannya 39 ya? Oh 39 ya, Benar. ya, 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 ya. Jadi karena lebih banyak main sama orang tua, jadi kayak Hmm, dewasanya jauh lebih cepat satu. Yang kedua, dulu itu memang ada ngotot-ngototan. Coba deh pengen kalau keluar negeri gimana? Coba kalau beli mobil gimana? Coba kalau apa nginep di hotel yang paling mahal gimana? Kayak gitu-gitu tuh pernah ngalamin fase itu, terus kayak ya udah gitu. Satu sisi. Yang kedua, saya juga pernah ngalamin fase di mana kayak eh mungkin India ya. Kalau hmm. teman-teman tahu India itu kita pernah ngalamin bulan-bulan di mana cuaca tuh 50 derajat gitu. Ya, Tidur itu, ini teman-teman buat bayangan, kita nggak ada AC, nggak ada apa. Kalau sebelum tidur, air itu kita benar-benar siram semua tembok, kasur itu kita siram air, Pak. ya, ya, ya. Biar Gitu. adem. Tidur satu kamar bertujuh, berlapan gitu. Tapi perasaannya biasa aja gitu. Jadi kayak nggak merasa menderita sama sekali gitu. Jadi kayak Hmm, saya juga bersyukur sih punya perasaan yang ketika dapat gede ya biasa aja, ketika nggak ada apa-apa juga biasa aja. Jadi kayak memang dari zaman dulu perasaan biasa ajanya ini yang terjadi. Nah, akhirnya saya tuh senang ketika ngeliat orang yang punya perasaan yang apa arousing kayak eksponensial kayak oh dia seneng banget nih karena berhasil ini. Nah, akhirnya saya developing some habit seneng lihat orang berhasil aja gitu gitu jadinya. Nah, konteksnya kalau di kantor di perusahaan saya nunggangin tim. hmm. Tim itu punya mimpi apa gitu. Ayo wujudin di sini gitu. Ayo Oke, wujudin lewat perusahaan ini gitu. Ya bahkan oke. kemarin misalnya mau apa ke Everest sekalipun itu kan Mas Hugo yang pengen ke Everest ya Pak. Ya, ya. Ya udah ayo sekalian aku juga biar punya goal lah gitu. Walaupun saya nggak diajak karena kalau saya diajak saya yang naik helikopter. Oh iya iya iya. Kan umurnya beda 39 masalahnya. Udah 39. Jadi akhirnya seneng lihat goalnya orang tercapai. Hmm, hmm. Jadi kayak blessing gitu kayak apa ngerasa 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 grateful lah justru ketika lihat orang tuh apa berhasil gitu mungkin ya. Tapi oke, kalau seandainya di titik atas actual self actualization-nya tidak ada barnya, Mas Satya apakah menaruh bar yang di bawah? Eh Artinya sampai pada oke, gua pada posisi yang udah ya, punya mobil, udah punya kecukupan, udah punya apa, oke, maka apa namanya bar saya naik ke atas. Tidak oke. lagi memikirkan bar bawah, tapi justru saya melepaskan yang di atasnya, yang bar bawahnya Oke. pernah dipikirkan nggak? Ada Iya. standarnya nggak? Jadi saya tuh ternyata punya pola.
saya tuh senang banget, bergairah banget ketika habis, Pak. Jadi contoh, Ketika sal- habis, oke. kayak bener gambler, all in gitu. Kalau bisa saldo tuh dinolin gitu. Saldo tuh Hmm, nol hmm, baru hmm, semangat, saldo tuh nol baru semangat gitu. Salah satunya hmm. bikin bisnis lain kah, atau project lain kah, atau bahkan ya ya udah dinolin aja gimana caranya pokoknya nol. Dan somehow karena mungkin udah puluhan kali, ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali selalu selamat gitu, jadi kayak yang seru aja gitu. Tapi by the way ini udah diberesin juga, jadi udah nggak yang apa penyakit lama ini. Nggak, karena memang ada kawan-kawan saya yang di dunia profesional ya, bukan Hmm, entrepreneur ya. hmm, Saya jarang yang nemu yang di entrepreneurs. Tapi di dunia profesional ada yang begini, Mas. Semakin tinggi dia posisinya, dia semakin naik dan semakin naik, dia semakin hmm. akan punya hutang. Ya, Hutang mobil mewah, hutang ini. Jadi semakin naik dia semakin. Ketika saya tanya itu, kenapa lu kemudian selalu pengen ngutang, mobil lu udah banyak ini dan buat dia adalah berhutang itu memicu dia productivity, punya mimpi, punya eagerness, keinginan hmm, kuat untuk mewujudkan ini, punya apa kerja keras lagi dan punya kesemangatan di situ. ya. Apakah mirip itu? Mirip, 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 mirip. Dan itu namanya kan self sabotage ya. Kita sabotase diri sendiri sebenarnya. Kok Hmm, kenapa pas lagi naik kamu cari masalah biar turun lagi gitu. hmm. Iya, 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 iya. Dan itu manusia yang jarang dan langka loh, Mas. Iya, sepakat, sepakat, sepakat. Karena biasanya orang kalau udah mau melepaskan atasnya, maka Mm-mm. dia harus sudah melewati bar minimumnya dulu. Ya, ya. Manusia itu ada minimum barnya. Makanya Maslow itu kan selalu ada kebutuhan pokoknya dulu, sandang, pangan, papan, baru kemudian actualization. Tapi kalau Mm. sebelum yang 3 pertamanya kelar, nah dia tuh nggak akan Ya, melepaskan yang di atas. ya. Dan ketika bawahnya nggak dipikirin justru ke atas, itu hanya seorang sufi yang udah berpasrah dan melepaskan dan mengabdi saja. Apa karena Ya, apa karena tipikal orang Jogja, Mas? bisa jadi. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Eh, Ya, itu dulu saya pikir ya biasa aja ya. Terus ketika saya mempelajari bawah sadar, subconscious mind dan seterusnya, memang Hmm, ada cerita-cerita di masa lalu yang nanti akhirnya membentuk habit seperti itu, akhirnya jadi karakter seperti itu gitu. Jadi hmm. dan ya itu yang saya beresin sih dulu sebelum Oke, saya sebelum- saya nanya gini. Sekarang ya saya nanya gini, lebih intimate lagi gitu loh. boleh Oke. boleh. Dalam ekosistem stakeholdernya entrepreneurs, maka kemudian ada istilah seperti bahwa seorang pengusaha atau seorang laki-laki hebat itu ada istri yang kuat, Mm-mm. kan gitu. Di Mm-mm. belakang istri yang kuat ada 2 pembantu yang rajin, 2 supir yang sabar, dan gitu. Dua tukang kebun. Artinya sebenarnya itu sudah Ekosistem. kata Ya, ekosistem ya. Makanya ya, kan gitu. Tenanglah laki-laki itu kan sebagai ya, entrepreneur. ya, sepakat. Pertanyaan saya, Ya. posisi perasaan ini, saya masih tetap menggali ini. Apakah kemudian pada saat menikah di posisi ini sudah terjadi atau belum, Mas? Posisi Posisi tadi punya yang hilang nggak perasaan apa-apa ingin, gitu ya. betul, perasaan yang tadi. Eh, udah beres sih. Sebelum nikah udah beres. Jadi Udah cerita beres. dulu, cerita dulu, cerita dulu. Hmm. Cerita Hmm. cerita cerita zaman dulu sebelum 2016 lah ya, 2017. Hmm. Hmm. Tapi Hmm. sekarang udah bisa lebih ngontrol lah. Karena Ah. pikiran saya sekarang udah kayak kita banyak orang gitu, banyak orang terlibat, nggak bisa lagi all in, nggak bisa lagi apa habis-habisan gitu, harus tetap ditata, Hmm. disusun gitu, udah beres sekarang. Dan untungnya sekarang bar yang minimumnya kan sudah lewat termasuk untuk Ya, ya, keluarga dan anak-anak ya. Artinya sudah. makanya sekarang karena udah lewat ini. Jadi Hmm, tetap sebetulnya akhirnya ketika pribadinya tidak memicu tidak punya masalah dengan perasaan kehilangan dan sejenisnya, tapi hmm, ketika berkeluarga ekosistem itu menjadi seorang entrepreneur itu penting kan memikirkan istri dan anak-anaknya dan ya, sejenisnya. Ya. ya, Nah, ya, itu yang menjadi penting. Oke, ya. wow, oke. Good. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gini. Yang saya tahu teman-teman adalah orang yang tadi saya cerita di timnya Mas Satya itu yang mau diciptakan untuk menjadi future leader itu adalah yang dibangkrutkan. Jadi yang tadi dikirim ke Afrika, kemana cuma 1 tiket, tidak ada tiket balik, nggak ada uang. Bahkan ada punya program kelasnya juga untuk punya program yang di bangkrut game. Bangkrut Hmm. game. Pertanyaan saya, kok iso pengalaman pribadi membangkrutkan diri itu ditempatkan untuk tim? Ini kan jadi sadis loh. Ya, 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 ya.
Ya, ya. Ayo. Eh, ya, saya baru sadar ini sadis itu mungkin 4 bulan yang lalu apa ya Pak Hadi ya. Empat Jadi bulan. Tapi saya disclaimer dulu buat teman-teman. Jadi saya menganggapnya bukan sadis pada akhirnya karena apa? ya, Ternyata banyak karyawannya yang akhirnya malah jadi loyal. ya, Yang sekarang si levelnya justru yang dibangkrutkan dulu-dulunya. Di situ, ya, teman-teman. Jadi artinya pendidikan itu works gitu, berhasil ya. di situ. Tapi Tarik orang mundur. awam melihatnya mungkin apa sadis gitu loh ngelihatnya. Gitu. Tarik Oke. mundur dulu saya bangun tim awal karena transisi dari zaman aktivis mahasiswa ya. Hmm. Ya, bangun awal-awal tim itu benar-benar yang kayak pagi siang malam juga mereka, Senin sampai Minggu juga gitu. Hmm. Hmm. Bulan-bulan mereka nginep di kantor juga gitu. Saya sendiri mungkin lebih dari 11 tahun tinggalnya di kantor, malah tidurnya di kantor, Pak. Jadi Oke. itu terjadi gitu fase itu. Bahwa ada kalau nggak salah dulu berapa puluh orang yang kuliah sambil kerja saya suruh DO semua gitu. Mau mereka gitu. Suruh jalan kaki. Serius. Serius. Suruh jalan kaki yang 1.000 kilometer atau suruh baca buku satu hari gitu. Suruh apa namanya wajib ngomong bahasa Inggris 24 jam, kalau nggak suruh pulang gitu. Itu dulu termasuk yang bangkrut game tadi dibuang ke luar kota atau luar negeri nggak bawa apa-apa. Itu saya lakukan itu karena saya believe banget 100% bahwa ya ini bikin dia jadi lebih baik. Itu aja sih Hmm. prinsip saya. Anggaplah Hmm. saya minta dia belajar apa ngomong bahasa Inggris 24 jam. Dia nggak mau, itu melanggar undang-undang tenaga kerja juga loh, ngomong bahasa asing di kantor, Pak kan. Eh, Hmm. 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 tapi kalau dia 5 tahun kemudian mau resign, terus saya bilang kamu boleh resign tapi harus kemampuan bahasa Inggrismu harus kamu tinggal gitu kan, nggak bisa juga kan. Ya, ya. Artinya, Artinya ada artinya dengan benefit semua juga pada penyiksaan itu akhirnya. dia juga Di ikutan saat itu dia tumbuh. dapat benefit kan gitu loh Nah, dianya. gaya Kopassus sebenarnya, kalau kamu memang nggak cocok dengan culture di sini, style kayak gini, ya mungkin kamu bukan di sini gitu kan. Nggak mungkin orang di Kopassus lapor Komnas HAM, saya dipukul atasan gitu kan. Karena semua orang tahu di Kopassus didiknya ya sangat apa tegas gitu ya. Eh, Hmm. ya sampai kemarin 4 bulan yang lalu saya apa ngobrol sama Andrew Susanto itu Pak Hadi. Oke. Dia, Ya. dia nanya satu hal yang saya baru kepikiran. Loh, tapi bahaya loh. Kalau ada kejadian satu orang kenapa-napa gitu, nggak balik atau apa, bisa hancur loh reputasimu semua gitu. Karena kebetulan ya selama sekian tahun ini belum pernah kejadian apapun ya. Jadi dia nanya gitu Dan jadi mikir juga, oh iya juga ya. dan ada perjanjiannya bahwa kemudian ketika dibangkrutkan ke Afrika dan sejenis kan ada perjanjiannya bahwa tidak apa Ya, nasibnya tidak akan ditanggung dan itu ya, ya, sukarela ya, kan ya, 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 ya. Itu ada ada. kan sukarela kan di situ Berarti walaupun aman ya Pak ya? Berarti aman ya? secara hukum legalnya aman Oh, reputation ya. nggak tahu kan tetap aja reputation di dunia netizen ini kan antara Ya. legal dengan persepsi kan menjadi berbeda kan di situ Tapi so oke far aman. Kenapa? Karena sebenarnya ada trik di balik itu juga. ya Yang dibuang ke Zimbabwe, yang dibuang ke Ethiopia itu pernah dibuang dalam kota, pernah ya dibuang luar kota dulu gitu. Jadi kayak nggak ada ya tahapannya ada tahapannya. Karena nggak semua orang juga perlu kita gituin kan. Kalau ya dulu saya semuanya Pak. Jadi kalaupun liburan ya semua bisa 100 orang ke luar negeri, mau penjahit, mau OB pun saya ajak gitu. Karena saya hmm, merasa dulu ya satu untuk semua, semua untuk satu lah gitu. Sekarang hmm. sudah mulai apa waras lah. Siapa yang kontribusi dia dapat lebih, siapa yang enggak dapat gitu lah. Oke, oke. Ini sebelum lanjut kita ada pertanyaan juga, biar biar konteksnya nggak lupa. Jadi tadi tentang masalah enak-enak dan tidak enakan tadi. Ada pertanyaan gini, Mas Supriyanto. Cara mengelola perasaan nggak enakan apa ya supaya ada batasan aman? Ya, saran saya teman-teman, dan ini jawaban beneran ya, ke terapis gitu. Artinya di kantor Oke. saya ada terapis. Jadi kalau karyawan punya masalah, kita kirim ke terapis kantor gitu. Nggak perlu nggak perlu kita dengerin curhatannya lama-lama gitu kan. Dan ini Hmm, saya belajar malah dari Google, dari Apple segala macam, Pak. Di sana hmm, memang hmm. ada terapis untuk beresin yang disebut mental health, exhausted Ya, atau ya, apa. Jangan sampai manajer juga ngurusin itu gitu kan. ya. Di beberapa perusahaan selain mental health tadi ada terapis, ada juga yang menyediakan dua yang lain, Mas. Yang saya tahu di Ah, company teman saya. Pertama adalah nyediain ustadz. oh iya iya Jadi iya. selain terapis ketika menjadi bermasalah dia disuruh ngaji. Oke. Disuruh ini. Ada lagi yang kemudian yang saya tahu adalah di company teman saya itu dia nyediain tapi ini yang fisikal, tukang pijet, Ya. terapis, massage dan Ah ya sejenisnya ya 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 di ya. situ. Jadi ketika Ya. pegel dan sejenisnya habis terapi
di terapis di situ. Di situ. Ya, ya. Jadi hal-hal itu memang common sense sih Ya, di company ya. bisnis saat ini, organisasi Oke, saat ini. kenapa saya jawab seperti itu, Mas Supriyanto? Karena banyak orang nggak tahu root cause of the problemnya apa. Dia punya masalah misalnya marah sama satu kejadian. Yang diberesin marah kejadian itunya. Padahal bisa jadi dia sebelumnya pernah marah karena hal yang sama, pernah marah. Jadi contoh kalau kata Buddha Siddhartha Gautama bilang, lessons will always be repeated until it is learned. Banyak orang masalah itu sebenarnya cuma satu, tapi diulang-ulang. Dulu pernah ditipu, terus ditipu lagi, ditipu lagi, ditipu lagi, ditipu lagi gitu. Dulu pernah dihianati lagi, dihianati lagi. Jadi kayak sebenarnya masalahnya polanya sama persis, Pak. Tapi yang dia Betul. beresin cuma yang saat ini doang. Dia nggak Ya, beresin akarnya apa, sehingga nggak ada yang menjamin bahwa tahun depan atau 3 tahun lagi kejadian lagi. ya. Jadi Itu kenapa itu saya bilang, itu itu yang saya cerita tadi ada di sebuah company, sebenarnya di company saya yang sebelumnya juga ada saya bikin. Kenapa ada departemen majelis? Jadi oke, ustadz-ustadz dan sejenisnya. Kenapa? Karena itu dia sebuah perusahaan logistik yang mengelola bisnis barang-barangnya orang. Logistik itu kan barang-barangnya orang. ya, Nah, kenapa ada majelis tadi adalah ketika ada problematika, kita nggak selalu untuk dikirim pulang ke rumah. Jadi kita tanya dulu, lah kalau kemudian ketika lagi dia problem dikirim ke rumah, ternyata root cause-nya ada di rumah, kan ya, cilaka ya, di situ. Sebenarnya itu ya, mirip itu ya, ya di ya, situ. benar, benar, benar. Hmm. Sama makanya sekarang kalau untuk tim inti saya agak-agak ekstrim, Pak. Mereka misalnya Pak Hadi tahu juga kan. Oh, misalnya contoh lah ya, 6 bulan terakhir Mas Hugo mau ke Everest silahkan, mau keliling Eropa 20 negara boleh, mau ke Hmm. Jepang boleh, mau apa fokus nikah sebulan boleh gitu. Saya gitu. Oh, mau cuti hamil 2 tahun boleh gitu. Hmm. Hmm. Tim inti Hmm. ya, Ya, teman-teman di garis inti, tim inti. Nggak bisa anak baru sebulan 2 bulan dapat privilege itu lah gitu. assessment-nya belum cukup. Iya, kontribusinya belum cukup, belum balik modal kita. Betul, betul, betul. Oke, Mas, along the ways dalam perjalanan tadi karena mentalitinya nggak ada gagal. Nih, Mbak Erlin, ini kita kita the failure story-nya ketika bicara gagal salah nih dengan Mas Ate karena mentalitinya tidak ada gagal tapi learning di Hanya situ. sekarang kan saya mau ngomong gagal nggak apa-apa kan tadi cuma jawaban jujurnya gitu ya. Maka kemudian saya akan tanyanya, apakah keputusan salah ataukah situasi salah dan sejenisnya yang diciptakan pernah terjadi? Kalau salah kan pernah. Oh pernah, sering, sering, Sering kan di sering, situ. sering, Oke, sering. Mas, dalam perjalanan yang terjadi Mm-mm. membangun bisnis beberapa bisnis di Indonesia, apa keputusan-keputusan salah yang menurut Mas yang paling ekstrim yang akhirnya either Hmm. sampai menyesal, sampai kemudian merenung 3 hari, sampai nggak bisa tidur, sampai karena mungkin dampaknya apa dan sejenisnya. Apa yang pernah terjadi, Mas? Oke, God. Kalau kesalahan ya, ke, Oke, filosofinya saya akhirnya mempelajari satu hal. Yang pertama memang jangan berjanji kalau lagi senang, jangan mengambil keputusan kalau lagi marah. Karena Jangan berjanji kalau lagi senang dan jangan ambil jangan keputusan ambil kalau keputusan lagi sedang marah. marah. Oke. Karena kadang hal-hal itu yang disesali. Kok dulu aku gini atau itu ternyata kondisinya lagi emosi, lagi nggak stabil. Eh, Terus kalau kesalahan lah, tapi kalau sampai yang apa merenung nangis 3 hari, kok kayaknya belum ketemu ya. Tapi Belum ya. kesalahan, kesalahan, kesalahan. Eh, oke, saya biasa dulu yang namanya bikin bisnis berikutnya itu pakai duit bisnis sebelumnya, Pak. Oke. Dan Oke. itu ternyata banyak gagalnya. Saya invest ke Pak Hadi juga tahu mungkin lebih dari 20-30 perusahaan dan hampir semuanya gagal. Hmm. Akhirnya saya memahami bahwa nggak semua orang bisa dipegangi uang. Hmm. Bahkan analogi ini kejadian juga di saya. Kalau saya ngasih 10 miliar untuk orang bikin bisnis, dia akan mikir, oke, kita harus cari gedung, kita beli mobil operasional, kita apa hire tim yang jago, oh ini beli iMac, MacBook yang apa terbaru dan seterusnya gitu. Mereka mikirnya gitu. Kalau Hmm. saya modalinnya mereka 1 miliar, mereka akan mungkin mikir, oh kita harus sewa kantor, oh kita harus apa budget iklan seperti apa dan seterusnya gitu, atau produksi eh, 200 juta gimana gitu. Tapi ternyata ketika saya mau bikin bisnis di modalinnya nol, tim ini akan kayak, oh gimana kita biar dapat duit, Hmm. nah, biar kita bisa nyari duit gitu. Oke. Nah, saya tuh ternyata dulu seringnya tanda kutip nyiksa itu tim internal, tapi duit itu saya
investin ke orang-orang eksternal yang mungkin baru kenal, baru tahu, tapi mereka ngomongnya kayak apa keren banget lah. Oh, nanti Keren banget. bisnis ini Pitchingnya keren. pitchingnya keren. Pitchingnya keren. Nah, banyak hilang itu di situ ternyata. Jadi Oke. kalau mau Akhirnya ketemu gagalnya. ya, Akhirnya ketemu gagalnya. ya, ya Kesalahan gagalnya. kegagalan boleh lah, kegagalan. Ya. Jadi banyak uang hilang itu justru dari bisnis yang sehat dioper-oper ke tempat-tempat yang kita pikir bakal dapat gede, bakal dapat jackpot, tapi ya Hmm. ternyata zong gitu. Oke, dan kalau gitu pertanyaannya seperti ini, Mas. Tadi pernyataan bahwa kemudian saya menyerahkan orang, ternyata nggak semua orang yang bisa mengelola 1 miliar, 10 miliar, dan Hmm. sejenisnya. Kalau boleh, karena Mas kan sudah memimpin puluhan banyak bisnis, organisasi, dan perusahaan. Bahkan mungkin 100 lebih lah. Ya. Pertanyaan saya adalah gini, sekarang pun karyawan dalam yang aktif lebih dari 1.000. Tapi kalau dijumlahin total dengan yang investasi dan sini, yakin ribuan deh di situ. Pertanyaan saya gini, Mas. Apakah kepemimpinan, terutama untuk dalam pengelolaan uang, itu adalah sangat attached terhadap karakter? Ya, dan saya dulu sangat buruk untuk itu. Karena mentalnya harus dihabisin gitu. Karena besok datang lagi duit gitu. Dan itu banyak terhadap orang-orang yang pitching tadi. Banyak, banyak. Oke, how to identify? Sekarang saya kalau mau naruh duit atau nginvest atau identify, ini saya nggak tahu ini bukan bukan best practice tapi Satya's practice lah gitu. Ya, Jadi ini yang saya lakukan. Kalau ada orang nyari duit, ngejar duit atau bilang ini peluangnya bagus banget, ini peluangnya keren banget, atau ini masuk sekarang kalau nggak ketinggalan, atau kalau nggak masuk sekarang nggak akan apa dapat gitu dan seterusnya kan ada hmm, orang kayak gitu. Nah, itu kita harus kabur, Pak. harus kabur. Harus Malahan. kabur. Oke, Sampai why? kemarin itu saya ditawarin ada orang punya orang 23 izin eh, dapur makan bergizi gratis lah gitu kira-kira. Hmm, Tapi hmm, poinnya gini, sebaliknya kalau kita lagi masukin ke orang yang benar-benar lagi nggak mau nerima duit, lagi nggak butuh duit, lagi hmm, lagi lagi bisnisnya happy aja, baik-baik aja, lagi lagi seneng dia di bisnisnya gitu. Kita harus hmm. maksa-maksa dia, tolong aku mau ikutan dong, tolong aku mau invest, tolong aku mau join dong gitu. Nah, Nah, kira-kira bagaimana membedakannya ketika ada hmm? orang pitching yang sedang bahagia dengan orang pitching yang lagi butuh duit? Pitching kan otomatis, Enggak. Jadi oke. kalau yang diinvest malah bukan yang pitching, tapi yang kita yang cari, Pak. I see, oke. Jadi kalau Jadi kalau orang bukan yang orang nyari datang duit, yang pitching, oke. karena in my opinion ya, nggak ada orang yang butuh duit lah. Yang Hmm, dibutuhkan mungkin apakah networknya atau machinery-nya atau mungkin hmm, eh, yang bisa jualannya atau yang bisa hmm. produksinya gitu kan, harus Ya, tentunya dengan problemnya kan, ya. kan gitu mungkin. Tapi kalau ada orang yang nggak butuh partner, nggak butuh investor gitu, ya itu yang kita jadi tertarik malahan kayak kayak cewek lah. Kalau ceweknya gampangan mungkin kita jadi malas, tapi kalau dia susah banget didapat, nah kita jadi makin penasaran gitu. Hmm, hmm. Jadi, Kebayang. Jadi Mas Satya ini kalau dalam sebuah perusahaan atau di dalam organisasi, dimanapun di perusahaannya tadi itu, Mas hmm. Satya itu dipersepsikan sebagai pemimpin yang seperti apa sih, Mas? Nah, Kayaknya asik semua gitu loh Mas Satya sebagai pemimpin. nggak juga lah, nggak juga. Kalau yang udah deket ada emosi-emosinya juga, sebel-sebelnya tetap ada. Kan yang jarang ketemu aja yang lihat apa asik. Jadi Mas Satya itu dipersepsikannya kalau boleh tahu seperti apa? Atau Mas Satya sendiri Kayak kira-kira teman kali ya, jadinya kayak kayak teman. teman, kayak Teman teman. kayak mentor atau kayak apa, teman main sih sebenarnya, teman Hmm, ngobrol gitu jatuhnya. Karena saya juga tiap bisnis itu ada dua, yang saya lagi pegang sama yang saya udah delegasiin. Kalau yang udah hmm, delegasiin saya percaya 100% semuanya, nggak ada hmm, yang nggak apa terserah kamu 100%. Kenapa saya hmm, percaya 100%? Karena filosofinya orang-orang yang saya percaya ini dia bangunnya dari nol juga bisnis ini. Jadi kalau nggak ada dia hmm. juga nggak ada bisnis ini gitu. Jadi I see. eh, dan saya filosofinya agak beda mungkin Pak dengan karyawan-karyawan ini. Saya ngerasa saya bilang jujur ke mereka, saya berterima kasih banget ke kalian gitu,
bahwa kalian itu mau kerja tiap hari gitu, dapetin duit dari customer dan masih mau menyisihkan sebagian untuk saya gitu. Hmm, Saya hmm. gitu Pak. Kebalik ya. Saya nggak ngerasa gaji mereka. Jadi bukan berpikir dalam mentality dan mindsetnya owner yang berasa menjadi menggaji mereka. Iya, enggak, kan duitnya dari customer dan dari yang dapetin customer mereka. Jadi justru saya yang bersyukur kalian masih mau bagi ke saya gitu, tukang palaknya atau premannya kan. Ini gila loh. Di titik mana, di titik kapan mentality seperti ini, Mas? Tadi, kalau balik lagi berarti kan Ya, dari sejak karena awal dari nih. zaman kampus tadi kan kayak bareng-bareng ya. Jadi ketika bisnis awal pun saya nganggapnya semua bareng-bareng tadi, Pak. Oke, dan pertanyaannya gini. Mas Satya di setiap company-nya itu selalu sendiri, kemudian dengan karyawan, tapi setelah sukses, karyawannya dikasih legacy untuk memimpin 100%. Atau ada nggak case perusahaannya Mas Satya yang kemudian dibangun dengan berpartner 2-3 orang? Kalau yang dibilang sukses story-nya lebih banyak yang eh, bangun bareng-bareng sama karyawan, ketika udah cukup jadi gede, karyawan itu yang lanjutin mimpin, itu yang lebih banyak berhasilnya. Lebih yang berhasil. Kalau profesional masuk atau yang partneran rame-rame, biasanya itu lebih banyak nggak berhasilnya. Exactly. Karena saya ngelihatnya gini, Mas Satya tipikal orang yang punya visi, ini orang malaikat beda sendiri nih. Nggak punya nafsu, nggak punya aim. Aim-nya adalah jelas. Aim-nya adalah misinya tentang mau membantu dan mengembangkan orang. Sementara orang normal, kayak saya, ketika berbisnis itu kita punya aim nafsunya kan gitu loh. Kayak Maslow gitu loh. Hingga Hmm. kemudian kalau saya ngebayangin ketika Mas Satya berpartner dari sejak awal misalnya. Ya, Karena seringnya pasti kita pasti yang konflik kan gitu loh. kerja, kita yang ngalah. Seringnya I hampir selalu kita see. yang ngalah. Tapi pada akhirnya ketika membesar pun tidak akan nyaman juga karena Ya, dengan mental dan karakter yang berbeda. ya. Soalnya Tapi makanya kalau lagi berpartner dari sejak awal nggak cukup banyak berhasil. Yang berhasil adalah sendirian bersama karyawan bertumbuh besar dipercayakan ya, ke karyawan. ya. Seperti itu ya. Karena karyawannya udah kerja bertahun-tahun dan tahu bisnis ini dan tahu karakternya, tahu culture-nya dan seterusnya. Jadi dia ngelanjutin tuh nggak ada transisi apapun lah mungkin ya. Ternyata susah juga ya. Mas Satya kalaupun mau berpartner dari sejak awal harus berpartner dengan orang yang mirip dengan Mas Satya. Iya, iya Yang mungkin. nggak punya aim untuk dirinya kebanyakan gitu, dominasi pada dirinya, tapi lebih banyak membangun teman-teman ini yang menjadi saya sedikit cerita dengan teman-teman. Saya mengenal Mas Satya 4 tahun lebih. Bahkan sekolah CEO, sekolah COO itu kita nggak punya kontrak ya Mas Satya ya. Ya, iya, Kita jalan aja gitu. iya, 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 iya. Gitu. Pak Hadi tiba-tiba mau bikin sendiri pun nggak ada masalah, nggak ada hak cipta, nggak ada apa segala macam ya. Exactly. Dan selama ini saya nyaman dengan Mas Ya, Satya karena saya ya, juga nggak karena passionnya saya adalah berbaginya ya. di situ. Wow, oke, menarik. Tidak mudah ternyata ya, apa namanya tadi ya, menemukan karakter-karakter itu. Oke, Wah, saya saya, diulik-ulik terus ya, ini seru juga. Udah jarang, kapan terakhir oke, kali gini. Mas, ada lagi pertanyaan dari saya. Oke. Paling ekstrim, Mas Satya kalau lagi marah sama tim kayak apa sih bentuknya? Ah, kalau paling ekstrim ya diem malahan Pak. Diem. Dan itu semua orang tahu sih. Oke, jadi Kalau ketika Mas Satya diam, itu justru orang lebih takut iya, daripada ketika Mas Satya lagi ngomel-ngomel. hampir nggak pernah soalnya sih. Atau ya mungkin nggak tahu sih kalau tim saya ngerasanya apa ya. Tapi kalau saya ngerasa kayak nggak pernah naikin nada atau Sama sekali, sepanjang perjalanan sebagai entrepreneur. ya, saya merasa gitu kan. Tapi nggak Oke. tahu kalau orang lain kan perasaannya pasti beda ya. 4 tahun setengah saya bergaul dengan Mas Satya memang tidak terlihat, tidak pernah terlihat dan tidak pernah merasakan itu. That's Ya, unbelievable. That's ya, unbelievable. ya karena ya tadi ya apa ya, ya, ya gitu sih. Kalau kalau teman-teman biasanya atau anak-anak biasanya bilang gitu kok nggak pernah marah dan seterusnya gitu lah kira-kira. Tapi ketika menjadi diam, orang-orang pada takut, bingung kan gitu. Ini sebenarnya lagi ngapain dia? Ya, ya, lagi main catur kan ini diapain gitu. Oh, oke. Oke, dan kalau kayak gitu gini, Mas. Saya tanya gini, Mas. Saya tanya gini, Mas. Ya, Tadi kan ada pernah bisnis, kemudian
exit, ada berhenti, ada selesai, ada ini dan sejenisnya. Mm-mm. Ya kan, entah berpartner, entah karyawan, entah itu kemudian sebagai investor dan sejenisnya. Oke, ketika dalam posisi ketidaknyamanan dalam Mm-mm. partnershipnya, misalnya ya Mm-mm. udah berhenti dalam posisi rugi. Memang tadi Mas Satya sudah menyampaikan, ya saya lempeng-lempeng aja rugi juga ya sudah, ditipu juga saya lempeng-lempeng aja kok, baik-baik aja. Tapi pernah nggak menghadapi suatu situasi di mana ketika exitnya tadi Mas Satya kecewa dan bagaimana Mas Satya mengekspresikannya? Hmm. Iya, sebenarnya nggak tahu ini, mungkin bawah sadar saya itu saya kalau bisa eh, bukan kalau bisa, saya nggak mau orang lain rugi gitu lah kira-kira. Hmm, Jadi kalau bisa saya yang rugi, kalau ada yang rugi saya yang nanggung gitu. Itu berkali-kali yang terjadi kayak gitu dulu. Jadi eh, tapi biasanya jarang ada hubungannya sama rugi uang. Biasanya cuma beda value atau beda cara pandang atau beda cara memutuskan atau beda culture gitu. Dulu hmm. biasanya gitu yang Nah, terjadi. bagaimana exitnya? Exit clause-nya Mas Satya emang ekspresikannya seperti apa kalau berhadapan dengan situasi itu? Biasanya sih pamit, udah semua buat kamu aja gitu. Selempeng itu, Beberapa kali gitu, beberapa kali gitu. tidak menjelaskan ini, bahwa saya kecewanya di sini, ini dan sejenisnya. Ya ada yang kayak gitu juga, jelasin ada. Tapi biasanya lebih kayak ya udah gitu. Oke, Tapi setelah semua perjalanan yang lempeng ini dan sejenisnya, berpasrah, kemudian menerimakan apa yang terjadi, kalau boleh saya tanya, setitik terendah kalau ngomong value number misalnya, miskin semiskin apa nggak punyanya, atau sesusah apa situationnya, hmm, atau lempeng-lempeng juga. jujur nggak pernah ngerasa susah yang gitu, Pak. Jadi Hmm, nggak tahu ya apa eh, 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 ini ngomongin perasaan ya, ngomongin ya, perasaan tuh nggak pernah ya, merasa gitu. Nggak pernah oke. merasa. Jadi ya, mau apapun kondisinya itu kayak ngerasa ya biasa aja gitu. Kenapa? Karena saya belajar bahwa ini semua tuh anicca atau cuma kayak pasti pasti lewat juga kok, pasti beres juga kok. Dulu saya pernah ngalamin masalah yang gede banget. Ini gimana? Beres juga. Dulu pernah oh kok susah beres juga. Jadi kayak saya percaya apapun masalahnya pasti beres juga gitu. Jadi Hmm. kayak yang itu Jadi yang kalau bikin kalau jadi boleh biasa kalau aja. boleh dicontohin yang tadi, dulu pernah merasain masalah yang besar banget itu, kalau boleh dicontohkan Boleh, situationnya kayak boleh, apa? boleh. Situasinya kayak apa? Nah, ya misalnya dulu ngerasa wah ini nggak ada duit buat gajian atau buat THR-an gitu. Hmm, Beres juga gitu maksudnya gitu loh Pak. oke. Jadi sesimpel kayak akan terasa berat saat ngalamin, tapi akan kita ketawain kalau udah lewat gitu. Jadi kenapa sekarang harus ngerasa berat toh nanti cuma bakal kita ketawain gitu. Oke, tapi waktu pernah terjadi masalah berat pertama kali pasti kan ngerasa berat dong. Hmm, hmm, hmm. Atau sudah lupa, saking udah lamanya. Eh, 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 eh. Oke, mungkin saya pernah ikut organisasi zaman SMP, Hmm, ya Pelajar Islam Indonesia (PII). Itu kan oke. eh, organisasinya aku nggak tahu ya, Yusuf Yusuf Kala dan seterusnya bla bla bla. Tapi intinya di sana malah diajarin ya santai aja gitu maksudnya Pak. Itu Hmm, mungkin membentuk juga sih dulu bahwa oke ini yang mungkin membentuk saya. Jadi saya mungkin ngelihat ada orang-orang yang kayak jauh di bawah saya Pak. wow. Jadi saya Jadi ngelihat posisi saya levelnya, tuh baik-baik saja gitu. hmm. Nggak boleh Jadi, dibanding dibanding dan kita tahu statistik lah kan dibanding 100 juta orang lainnya kita mungkin di atas mereka gitu. Jadi kalau kita ngeluh tuh kayak nggak pas aja gitu. Mungkin perasaan itu yang saya ngerasa baik-baik saja karena di situ sih mungkin. oke. Nah, Saya, tapi self hmm, blamingnya mungkin problem saya adalah sering sering malas, Pak. oke. Sering Apa malas tuh? ketika baik-baik saja. Sering malas ketika baik-baik saja. Artinya menjadi tidak kreasi, tidak ber. Ya tidak kreasi, tidak gerak, ya udahlah mau nonton Netflix seharian, mau baca buku seminggu gitu, mau apa gitu ya. Tapi ketika lagi nggak baik, yang lagi turun itu justru malah lagi semangat. Ayo biar beres gimana? Ayo biar selesai gimana? Jadi kayak kalau lagi down itu malah jadi semangat karena mental saya problem solving.
Justru ketika nggak ada problem Hmm. buat di solving, malas ngapa-ngapain, Pak. Jadi Hmm. mungkin itu mentalitinya justru kalau lagi ada masalah, oh seru nih, gimana cara beresinnya. Tapi kalau nggak ada Hmm. masalah, berarti nggak ada yang butuh aku nih, semua baik-baik saja, semua jalan pada mestinya gitu. Ya udah, berarti aku nggak perlu ngapa-ngapain dong gitu. Nah itu mungkin isi kepala ini saya saya lagi kayak ngomong ke diri sendiri nih kayaknya, nggak pernah dengar saya ngomong gini juga. Karena seorang Jago pemimpin Pak Adi, apa nanya-nanyanya nih? seorang pemimpin yang hebat itu kan adalah ketika kemudian lagi baik-baik saja semua bisnisnya sudah berjalan baik dan rutin itu justru malah membahayakan. So why seorang pemimpin yang hebat itu adalah seorang problem finder, seorang pencari masalah. Nah ini bagus nih, berarti saya harus nyari masalah kan, bukan masalah terjadi ya berarti Pak ya, Betul bagus. kan? Pencari masalah. Karena kalau seandainya tadi ya dalam sebuah organisasi terutama bisnis ketika justru menjadi baik-baik saja dan rutin. Karena pekerjaan yang paling membahayakan itu ketika menjadi sudah rutin. Dan manusia itu tidak boleh dibikin menjadi rutin. Karena apa? Karena dia artinya berhenti nafsunya. Ya, Di situ. Nah, ketika menjadi berhenti nafsunya, pilihannya menjadi dua, menjadi rutin. Pilihannya dua. Bagi yang orang punya bernafsu, maka kemudian dia akan merasa tidak punya challenging dan boring. ya, Dia pergi. Tapi ya, bagi yang sudah nafsunya terpenuhi begitu, akhirnya dia tidak produktif, nerimo saja. Tapi dia juga tidak akan berpikir untuk ya, melakukan sesuatu. ya. Why dan kemudian the future leader yang terbaik itu menurut teori adalah problem finder. Nah oke. Jadi Berarti ketika lagi baik-baik saja itu lagi nggak baik sebetulnya gitu. mungkin saya problem maker kali ya. Jadi saya yang bikin masalah biar saya punya masalah buat diselesaikan, bukan nemuin Bukan hanya bikin finder, masalah. berarti berarti Mas Satya levelnya udah lebih tinggi, bukan hanya finder tapi ya kan? Bukannya lebih rendah itu bikin masalah, Pak. Oh enggak dong, oh enggak dong, oh enggak dong. Kan masalah itu kan ada yang terskenario, ada yang tidak. Bener dong? Ya, Dari ya, situ. Yang ya. terskenario artinya kita menciptakan sebuah skenario bahwa ini untuk menguji sesuatu, untuk melakukan sesuatu dan sejenisnya. Benar nggak kira-kira Baik, gitu? saya sering bikin krisis-krisis itu dan nggak semua orang kuat dengan itu. Jadi kalau yang nggak kuat main maraton-maraton pasti udah hilang di tim saya Hmm, karena jangka hmm, panjang terus mainnya. Dan saya Wow. juga kadang suka ngilang gitu juga Pak. Misalnya, oh iya 6 bulan kemana atau apa 3 bulan ngapain atau kayak waktu itu Hmm. apa setahun ke London dan seterusnya memang masih agak labil sih kalau dalam dunia bisnis. Tapi kalau dalam dunia manusia saya memahaminya kan manusia 8 aspek kehidupan ya, bukan cuma finansial tapi ada juga relationship, kesehatan atau leisure atau apapun itu kayak berusaha menuhin 8-8-nya itu sih mungkin. Dengan proses penerimaan, mentality karakter penerimaan seperti ini, saya mengawali penerimaan dan pemasrahan Mm-mm. di situ. Eh, Secara kemudian in return situasinya sekarang secara value meningkat, Mas. Justru Iya, semakin pasrah semakin meningkat. iya, Itu iya. faktanya. Benar nggak? Faktanya ya. Iya, iya, Dan itu korelasi karena mentality dan karakter Mas Sate yang tadi, Rimo yang ini plus kemudian karena tadi karena problem problem finder and problem maker tadi akhirnya terus menciptakan sesuatu tapi dengan rasa menerima dan nggak takut kehilangan. Apakah itu terkorelasi benar? iya, iya. Kalau korelasi atau enggaknya saya nggak tahu, tapi yang saya rasakan ya seperti itu benar. Jadi ketika tidak rasa mental karakternya tidak takut lagi kehilangan, justru rezekinya, opportunity-nya, Hmm? kesempatannya dan ini bertambah. Iya, iya, Dan itu yang terjadi selama ini, iya, Mas. iya. Saya juga karena kalau Pak Ade juga tahu lah, kita di kantor di Inspira di bisnis saya kita memang nyari orang-orang yang beruntung. Beruntung itu maksudnya dia merasa hidupnya beruntung, dia nggak ngeluh, dia nggak sambat, dia nggak ngeluh, dia nggak komplain, dia nggak alasan gitu. Jadi kayak akhirnya sekeliling pun ya mirip-mirip juga sih. Pak Hadi juga Hmm. mungkin tahu ya, Ya, anak-anak ya plus plus minus mirip-mirip juga sih jadinya. Akhirnya eh ya akhirnya saya anggap ini normal gitu mungkin. Karena sekeliling hmm. saya juga kayak 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 saya gitu kira-kira. So the value organization Inspira dan di bisnis sektor terutama saya ngelihat itu ya gitu. Berarti value teladannya itu turun ke bawah ya ke tim ya Mas Satya. Ya? Semoga ya, semoga kan. Tapi mirip semua. Ya, Teman-teman saya harus akuin teman-temannya timnya Mas Satya itu
gila kerja 24 jam, benar-benar yang terus ceria, terus melayani dengan tulus. Itu saya jarang sekali dan saya ketemu dengan 4 tahun setengah ini dengan teman-teman tim dari Inspira dan teman-teman bisnis saya loh, Mas. Ya, ya. Mungkin gini, contoh 8 Maret kemarin saya bilang semuanya libur lah sebulan, apa tok 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 sampai 8 April gitu ya. Hmm. Eh, Ternyata pada nggak mau libur, sampai sekarang masih pada di kantor gitu, kayak yang udah disuruh, udah resmi libur sebulan pun tetap pada nggak ngambil. Itu lucu juga. Pernah di riset kenapa Mas mereka? Ya nggak semua juga ya mungkin. I know nggak semua. Tapi maksud saya bahwa ini menurunkan ke tim itu kan udah sesuatu nilai yang luar biasa. Sebenarnya kalau saya ngelihatnya risetnya sederhana. Di kita itu siapapun yang nyuruh dia juga ngelakuin. Contoh misalnya saya nyuruh orang jalan kaki 60 km, ya saya juga ikut jalan kaki 60 km gitu. Saya Hmm. nyuruh orang nginep di kantor, ya saya juga nginep di kantor gitu. Saya nyuruh semua orang. Jadi di kantor tuh saya boleh ngerokok di luar kantor radius 1000 km. Hmm. Artinya saya juga berhenti ngerokok gitu zaman itu ya. Jadi Hmm. kayak memang Hmm. filosofi bahwa ya saya juga ngelakuin kok. Jadi bangkrut game saya juga dibangkrut gamein. Mungkin Hmm. filosofi itu sehingga orang nggak ngerasa ini hukuman, cuma lebih kayak malah anak anak maba itu loh Pak. Oh ya kita sama-sama Hmm. bisa Lagi ketawa di bareng ospek, gitu. ya, Jadi ya, ketawa merasa bareng betul. gitu. Justru malah yang belum disiksa itu yang kayak jadi apa, Nggak keren, nggak bilong gitu, nggak keren ya, gitu. nggak keren, Kamu ya. bukan bagian kita, kamu belum pernah digituin kan gitu. Wow, Mungkin wow. malah di kayak gitu, karena saya juga ngelakuin, tim leader juga ngelakuin gitu aja, kayak yang Oke, lain jadi saya sebelum ke audiens nanya, Mas, saya ada pertanyaan. Dengan kondisi dan posisi sekarang, apa yang sudah diraih banyak perusahaan tidak merasa salah apa itu menjadi sebuah gagal, tapi learning dan sejenisnya. Tidak ada kamus. Saya menyimpulkan Mas Satya itu tidak ada kamusnya dalam mindsetnya Mas Satya itu adalah gagal. tidak merasa mungkin ya. Iya, tidak Kalau orang merasa, ngeliatnya mungkin gagal, tapi saya nggak betul. ngerasa gitu. Tidak merasa gagal di situ dari dirinya Mas Satya, Ya, di situ. What is the next, Mas? Your dream? pengen pengen ke Mars. Pengen ke Mars, oke? Ya, Make sense. Karena sekarang alatnya sudah ada, ya, tinggal ya. nunggu antrian aja kalau nggak salah. Antriannya saya Itu nggak tahu berapa tahun. ya, ya itu dicari-cari aja lah biar ada gitu Pak. Tapi itu ya kayaknya seru gitu aja sih mungkin. Oke, Tapi kenapa pengennya kenapa? rame-rame lah. Oke, penutup saya pertanyaan sebelum saya alihkan ke yang lain. Hmm. Pertanyaannya, penutup saya, kenapa Mas Satya menjadi seorang yang tidak umum? Hmm. Umum Ya, dalam artian positif ya, ya, dalam ya, konteks ya, ini ya, positif ya. ya, ya, ya. Eh, karena nggak tahu ya. Iya sih banyak orang bilang saya aneh ya, beda gitu. Enggak, bukan aneh Mas, bukan Eh, aneh. You are not a common. not common. Mas Hmm. Satya nggak umum gitu loh, nggak pada umumnya. Saya nggak pernah menemu manusia yang seperti ini. Oke. Jarang, maksudnya jarang sekali. Mungkin in the blood ya. Bapak Hmm. kakek saya punya bapak jadi kakek buyut saya itu umur 12 tahun juga udah dibuang ke Mekah selama 14 tahun tinggal di sana sendirian, nggak pernah ditengok, nggak pernah dikunjungin, nggak pernah pulang gitu Pak. Jadi kayaknya nurun itu bangkrut game, jadi udah dari 100 tahun yang lalu mungkin di keluarga kita. Dan sejarah itu diceritakan dari sejak kecil. Enggak sih, baru dengar-dengar aja. Baru Baru dengar, dengar-dengar aja. baru dengar, baru dengar. Jadi eh, di keluarga emang cara didiknya agak-agak beda. Contoh, bapak saya dari kecil udah bilang bahwa eh, semua warisan itu nggak ada gitu, semua disedekahkan, semua diwakafkan, mau apa, mau rumah, mau aset, mau apapun, mau sampai badannya pun nanti didonorkan dan seterusnya, itu dari kecil udah dikasih tahu. Jadi Hmm. kayak ya apa namanya, udah jelas juga dari kecil bahwa kita mandiri, termasuk kita nggak, uang saku tuh ya kayak diperjuangkan gitu, hal-hal kayak itu menurut Hmm. saya Hmm. membentuk. Terus tiap minggu pasti beli buku, itu menurut saya membantu. Beli buku. Beli Dan buku, juga yang saya baca tahu, buku ya. baca Hmm? buku dan saya tahu Mas Satya juga menulis. Iya, itu jadi kayak
beli buku, baca buku tuh asik gitu. Saya Terus believe tentang baca selain baca adalah menulis karena orang menulis itu pasti membaca dan menulis ya, itu pola pikirnya ya, sistematik ini dan bisa ya, menyampaikan dan sejenisnya. ya benar. Terus ngerantau Pak, mungkin traveling, sering sering keliling ke banyak tempat dan seterusnya, akhirnya menganggap ya semuanya jadi biasa aja gitu. Jadi biasa aja ya. Pernah gaul ring satu atau orang kaya banget ya biasa aja, ternyata mereka juga manusia gitu. Yang Hmm. paling miskin sekalipun, yang model-model kita kalau KKN apa ya biasa aja mereka kayak gitu. Kan cuma perbedaan perspektif itu, kita melihat yang sana itu kayak apa, yang sana yang kayak apa. Tapi ketika kita udah sampai sana kayaknya biasa aja. Jadi kayak terlalu sering lihat yang aneh-aneh itu jadi nganggapnya banyak hal jadi biasa aja gitu Pak mungkin. Oke, karena ini privilege bloodline, education dan pembangunan karakter dari keluarga, saya boleh nanya yang terakhir, the last one dari Nanti saya. nah, belum belum adzan kan Pak? Well, oh, masalah sejam nanti kita episode kedua ini menarik mas. Saya Ah, sekali boleh nggak saya tanya begini? mm-mm. Kalau Mas ada di keluarga ada kakak ada adik, apakah kakak dan adik mirip karakternya? Oh, beda banget sih, beda. Beda banget. Enggak, beda banget. Artinya nilai-nilai karakter pembangunan dari keluarga itu tidak semuanya apa akhirnya bentuk outputnya kayak Mas Satya kan gitu loh. Oh, ya, malah nggak ada sih, bener sih, nggak ada. Nggak ada. Berarti kan you are building your own way Ya, iya, pada benar. akhirnya. Jadi karakter ini terbangun karena dibangun sebetulnya. Hmm, iya, iya. Mungkin kebantu nakalnya dari kecil kali ya, yang model apa pilok, rambut dicat segala macam itu dari zaman SD lah gitu. Hmm. Apa And you have as a family punya privilege sebagai anak punya privilege untuk kebebasan itu ya di keluarga. ya dimarah-marahin ada sih, tapi sayanya nggak peduli sih. Tetap dimarahin Pak, tetap dimarahin. Siap, 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 siap. Dimarahin Oke. ibu tapi di sama bapak didiemin. Oke, 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 oke. Saya mau tanya kepada banyak pertanyaan di sini, Mas. Mulai dari apakah boleh share satu case saat mengalami kendala yang paling sulit sekali dalam menjalankan bisnis, kendala apa itu? Bagaimana solusinya dan ke depan? Saya nggak tahu Mas Satya mau nanya atau mau jawab apa enggak, kendala tentang kendala, apakah bisa cerita di mana kondisi titik balik terendah tadi sudah pernah, bagaimana tadi sudah ditanya, dan cara mengelola mentalnya, dan rasanya biasa aja itu pasti ada proses dan tadi sudah banyak diceritakan. Ada lagi Mas Satya mau nanya kalau ada perasaan yang seperti I must fix anything when I see it, itu mengatasinya bagaimana? Oke, I must fix it ya, anything when I see it. Oh, dia pengen menfixing ya, semuanya. ya. Wulan Feriana tadi ya apa? Jadi saya tuh jujur, zaman dulu namanya ada satu orang cewek, mukanya nggak enak Pak di kantor, kayak Hmm, bad mood lah. Itu kita hmm, rapat, saya ngajak anak-anak rapat. Kenapa ya dia mukanya nggak enak? Nah, apa yang kita salah? Apa yang kita bingung gitu? Ada hmm, orang resign itu kayak yang, wah ini pengkhianatan terbesar gitu. Jadi eh, s- masalah pun apa grow dan diri saya juga grow gitu. Jadi kayak nggak yang kayak gini. Dulu juga hal-hal kecil pun juga kayak mikir gitu. hmm, Apa hmm, ada ada jadi karena tapi udah dari kecil jadi ngalaminnya mungkin lebih cepat dibanding yang mulainya belakangan gitu. Dan karena waktu itu pagi siang malam Senin sampai Minggu, jadi lebih banyak masalah dalam waktu yang lebih singkat gitu, Pak. Jadi hmm, hal-hal yang apa namanya, oh ya ini bingung, oh ya ini gagal ya. Jadi masa-masa bingungnya orang pertama kali interview juga bingung kok dulu nanya apa cocok nggak diterima nggak dan hmm, seterusnya gitu. hmm, eh itu lucu. Bahkan waktu saya kan kita sistemnya pagi siang malam Senin sampai Minggu, ada orang pulang duluan itu kita anggap penjahat Pak dulu Pak. Karena belum ngerti gitu kan. Tapi kan seiring berjalan waktu, oh baru tahu, oh 8 jam, oh ada apa gitu dan seterusnya. Itu jadi memang kalau diingat-ingat ya dulu masalah kecil ya tetap dianggap gede. Gitu. Bukan. Masalah saat itu segitu, kapasitas saya berarti masih segitu juga dulu. hmm. Ketika apa masalah lebih gede berarti kapasitas saya gitu. Nah, akhirnya saya memahami bahwa saya percaya ayat Quran bahwa Allah tidak akan menguji suatu kaum di luar Menunjukkan. kemampuannya satu. Yang kedua, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kita berusaha. Yang ketiga,
Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi kayak saya berprasangka saya pasti masuk surga gitu kan. Biar Allah sesuai prasangka hambanya. Saya berprasangka bisnis akan baik-baik saja gitu. Jadi kayak saya percaya Allah sesuai prasangka hambanya sih. Jadi Oke, wow. filosofi. Dan ketika udah pakai ayat Quran udah enak banget sih perasaannya. Ya. So, teman-teman 4 tahun setengah saya bertemu dengan Mas Satya, bikin program bareng dengan Mas Satya dan semua timnya. Kayaknya baru sekarang yang ngobrol benar-benar intimate dalam Dan tentang Mas didengar Satya. banyak orang ya. Tadi nggak ada banyak orang. Terus orang. Kurang ajar ya gue ya. So, Aduh. jelas saya mau kasih ini sayangnya cuma 1 jam. Mohon maaf banget. Nanti kita bikin sesi yang Siap. lebih asik lagi gitu Ya. ininya. Kalau boleh izin silahkan baru teman-teman buat teman-teman mau yang ada open mic silahkan. Satu pertanyaan aja ya. Satu pertanyaan aja dari satu orang silahkan duluan. Hmm. Atau mau ngobrol dan bertanya dengan Mas Satya silahkan. Oke. Ada Fedli Antoni. Oke, silakan Mas Fedli. Assalamualaikum, izin Mas Satya dan Aidil. Waalaikumsalam. Mas pengen bertanya terkait tentang ini bisnis. Salah satunya itu kan adalah tentang mengelola keuangan kan, manajemen keuangan. Nah, pengen saran dan tipsnya dong, gimana sih caranya dari kelas menengah bawah untuk bisa naik kelas ke kelas berikutnya dengan punya fundamental keuangan yang kuat gitu. Bagaimana step by step naik naik level mindset keuangannya? Mungkin itu sih Mas. Eh, Jawaban benerannya ya main sama orang-orang yang saldonya kayak 100 kali lipat lebih gede dibanding kita. Itu mindset kita nanti jadi kayak mereka. Kita masih dikelilingin oleh orang-orang yang saldonya mirip, itu kita nggak akan bisa tumbuh. Karena pengalaman saya justru ketika main sama yang gede-gede, saya jadi tahu Pak Hadi bahwa ternyata yang gede-gede juga ya gitu-gitu aja kok gitu. Pak Hadi kan kemarin juga cerita ya yang apa transfer pakai handphone triliunan. Nggak boleh di-mention ya. Kok saya mention. Tapi poinnya ternyata dari situ yang bikin. Nah, dan saya beruntung karena mulai bisnis dari kecil, mainnya selain yang lebih gede juga yang lebih tua. Jadi mereka umur 50, 60, 70 itu udah ngalamin banyak hal yang kita tuh udah menurut apa ya? Ya jadi beda. Kalau misalnya Mas Fedli umur 25, coba main sama yang 50-an terus gitu. Yang kekayaannya 100 kali lipat terus gitu. Itu kemungkinan nggak sampai 6 bulan mindsetnya udah berubah kok. Nggak sampai 2 tahun nasibnya juga udah berubah. Saya percaya paling gampang itu. Kenapa? Karena itu ilmu yang paling penting dan ternyata dilarang di sekolah, yaitu nyontek. Kalau kita bisa nyontek gimana mereka mikir, gimana mereka memutuskan, gimana mereka kalau lagi stres dan seterusnya, itu kan gimana mereka ngadepin masalah gitu. Contoh, waktu karyawan saya 100-an, saya main sama orang-orang yang karyawannya ada yang 5.000, ada yang 3.000. Itu tiba-tiba yang saya stres ngurusin 100 orang tuh jadi kayak selesai semua masalah gitu, Pak. Jadi malu sendiri. Iya gitu, mereka yang 5.000 aja bisa ketawa-tawa kok. Kayak kenapa 100 saya harus bingung gitu. Misalnya waktu omset saya 1 miliar, main sama orang yang omsetnya 10 miliar atau 20 miliar 1 bulan gitu. Itu kayak yang naikinnya jadi gampang. Dan seterusnya sih itu rumus sederhana dan untuk bisa masuk ke situ ya belajar ilmu komunikasi, ilmu networking, dua itu mungkin akan membantu sekali sih untuk kita bisa diterima karena mereka juga pasti nggak nyaman main sama kita yang di bawahnya. Jadi kalau kita pakai ilmu komunikasi atau networking dipelajari itu akan bantu banget. Terus kalau uang contoh, saya sendiri keuangan tuh cukup buruk ya, artinya solusi saya ya saya jangan megang uang dah gitu aja. Yang megang adalah orang yang punya sikap keuangan, mental keuangan, karakter keuangan, tim keuangan gitu lah kira-kira. Itu yang saya lakukan. Wow, mudah-mudahan bisa terjawab. Saya sedikit mungkin sharing Mas Fedli. Waktu saya masih jadi profesional, jadi karyawan dulu, waktu umur saya masih muda sekali, umur 22. Waktu itu saya selalu punya pemikiran begini. If I want to become a good manager, then I have to act like manager. Walaupun saya belum jadi manajer. Ya. Jadi saya punya prinsip dulu kayak gitu. Maka kemudian saya cara berpakaiannya, wawasannya, ilmunya, bergaulnya saya dengan manajer.
Dari situ. Maka kemudian apa yang terjadi? Lulus dari pendidikan 23, 24 saya jadi manajer. Dan itu di multinational company di Jerman. Hmm. Keren, keren, keren. Di situ. Jadi saya berpikir dan saya selalu mengajak kepada teman-teman juga selalu begitu. If you want to become something above, di atasnya, maka you have to act. Act itu bukan gaya-gayaan, tapi kamu benar-benar wawasannya, isinya, kamu melihat ininya di situ. Karena dengan begitu, karena dulu saya sama kayak Mas Satya, bahwa kemudian saya dari unprivileged person, karena saya waktu itu nggak mungkin akan S2, nggak mungkin akan pendidikan tinggi formal yang mahal itu, maka kemudian saya harus cara belajarnya berinvestasi bertemu dengan orang-orang hebat itu. Hmm, hmm. Jadi uang saya, gaji pertama saya dulu di awal-awal 3 tahun pertama habis untuk ngundang mereka makan malam. 3 tahun, 5 tahun saya akhirnya baru ketemu dijawab sama almarhum Bob Sadino, Iya. Persistent. Dan ketemu mereka itu privilege di situ. Bukan hanya privilege, tapi juga kemudian benar-benar yang akhirnya saya belajar. Ternyata orang-orang yang sepuh-sepuh itu waktu saya muda umur 24, 25, mereka ngelihat kita itu, wah ada anak kecil, ada anak muda yang mau belajar. Mereka tuh akan Hmm, respect. hmm. Ya, ya. Ya, jadi Itu kita jadi pengalaman saya. manajer di perusahaan yang kecil atau yang biasa, itu kayak mendingan jadi apa, tukang sapu, tukang pel, atau OB apa, supirnya Hairul Tanjung gitu ya. Karena kita tiap hari ketemu, denger dia ngobrol apa, ngomong apa, mikir apa gitu. Kalau kayak umur masih kayak kamu ya, Fadli ya, itu mungkin faster way sih. Wow. Mudah-mudahan bisa memotivasi dan terjawab ya, Mas Fadli ya. Oke, makasih banyak Pak Hadi dan Ya. Mas Satya. Tuh Kebetulan kan saya balik baru lagi. 19, Oke. baru, baru 19 tahun dan baru 2 tahun lulus sekolah. Sekarang jadi jurnalis di Wakaf TV dan Oh, pengen keren. starting bisnis juga gitu. Keren, 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 keren. Oke. So, teman-teman, sayang sekali waktu 1 jam ternyata sangat cepat banget. Again and again, Mbak Erlin, episode kedua kayaknya harus ada lagi sama dengan yang kemarin. Ampun, ternyata 1 jam. Ya Allah, 1 jam benar-benar ini ya, apa namanya, cepet banget di situ. Siap, siap. Saya terima kasih banget Mas Satya. Benar-benar ini menjadi I know who you are in person, in depth, Siap. intimate kan gitu lah. I'm really respected and Iya. really Biasanya saya yang nanya-nanya ya, ini iya. Saya balik. Oke, thank you banget. Sebelum saya serahkan ke Mbak Erlin, terima kasih sekali lagi Mas Satya. Mudah-mudahan nggak bosen. ya. Saya sedang belajar menjadi host. Nanti saya minta evaluasinya apakah saya seorang lebih ganas dari mata Najwa. Eh, apakah saya lebih Keren, ganas keren, dari keren. Najwa Ini Shihab? saya nggak pernah cerita kayak gini nih sebenarnya. Tapi keren Pak Hadi, berhasil, berhasil, berhasil. Oke, thank you banget teman-teman semuanya juga. Saya tadi ada pertanyaan Pak Mas Faisal, Pak Hadi, alumni SMA 1 Cirebon. Iya, betul. Mudah-mudahan satu alumni juga di situ. Thank you Mas Satya. Terima kasih Selamat banyak Pak Hadi. berbuka Terima puasa, kasih selamat banyak. ini. Kalau Ya, lagi sampai kapan di Jakarta? Kita nanti WA-an. boleh, 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 Ya, boleh merapat, merapat saya. siap kalau gitu. Ya. Terima kasih banget Mas Satya, Mbak Erlin. Saya kembalikan ke Mbak Erlin, teman-teman semuanya. Selamat berbuka puasa. Insya Allah puasanya mudah-mudahan berkah. Dan insya Allah apa yang sudah di-sharing dan disampaikan oleh Mas Satya menjadikan pahala dan berkah untuk Mas Satya dan untuk juga kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hadi, Mas Satya untuk keseruan hari ini. Kalau kemarin Mas Rizky itu saya deg-degan dengar ceritanya, tapi kalau dengar cerita Mas Satya hari ini saya speechless. Dan Pak Hadi pun speechless. Baru yang tadi Pak Hadi mention juga sudah kenal lama, tapi baru ini intimate dan saya juga kaget. Jadi cerita hari ini sangat menarik. Terima kasih juga buat kepada semua peserta yang telah bergabung di webinar Talk to Expert hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi inspirasi dan manfaat bagi kita semua tentunya. Amin. Jangan lupa Amin. masih ada sesi-sesi selanjutnya selama bulan Ramadan. Talk to Expert ini baru sesi ketiga, masih ada 3 sesi lagi. Setiap hari Selasa dan Kamis Talk to Expert akan hadir menemani kita semua ngabuburit bareng Pak Hadi dan speaker-speaker lainnya. Untuk jadwalnya bisa diintip di sosial media powercommerce.asia. Oke, sekian kami undur diri untuk sesi ketiga hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.